itu yang sekarang semuanya itu rata-rata tidak buta literasi digital. Mereka semua bisa menguasai teknologi, mereka bisa mengakses informasi dengan cepat dan luar biasa. Nah, kita seharusnya para Bapak Ibu guru tuh jangan hanya one step ahead, tapi kita kalau bisa 2 step ahead, bisa 2 langkah lebih maju dari mereka. Kenapa? Karena kita adalah Bapak dan Ibu guru. Nah, oleh karena itu, fitur-fitur yang ditawarkan atau tools, alat-alat yang ditawarkan di Google Workspace for Education dengan kita memanfaatkan akun Belajar ID ini tentunya sangat bermanfaat. Yang pertama sekali, kenapa? Karena memang gratis dan tidak berbayar, Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti luar biasa. Apalagi kalau kita menggunakan fitur-fitur di Google Workspace for Education, karena ini memang dia bisa terintegrasi, kita tuh bisa kolaborasi. Nah, ini benar-benar sudah sesuai dengan tuntutan zaman, karena sekarang cara belajar siswa adalah student center, bukan lagi teacher center. Nah, juga siswa dituntut untuk bisa berkolaborasi, bekerja kelompok, sebagaimana manfaat-manfaat ini bisa kita dapatkan pada fitur-fitur di Google Workspace for Education. Nah, Bapak Ibu, pernah waktu kami melakukan sosialisasi dulu, kalau nggak salah di bulan Juni ya, ada yang masih ingat dulu waktu kita sosialisasi pengaktifasi akun Belajar ID bersama Master Trainer Pak Ernal dan Bu Mardiana, masih ingat nggak ya Pak Ernal waktu itu? Dan Bu Mar, tanggal 23, Ibu. 23 Juni ya, kalau nggak salah ya, Juni. Tuh ada pertanyaan pada saat itu ya. Pertanyaan dari peserta ini pasti saya yakin nih Bu Mar dan Pak Ernal masih ingat. Ada yang bertanya seperti ini, wah ini kan Google Workspace for Education, kemudian kita diberikan akun belajar ID gitu kan. Terus gimana kalau dengan kami ini yang tinggalnya itu di tempat yang tidak ada jaringan? Tuh, ada pertanyaan seperti itu, masih ingat ya Bu Mar waktu itu? Nah, Bapak Ibu itu tidak usah khawatir lagi. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan tools di Google Workspace for Education ini, ternyata ada fitur offline. Nah, keren nggak tuh Bapak Ibu ya? Ada fitur offline di mana kita itu masih bisa bekerja secara offline, asalkan kita menyetel atau melakukan setelan pada dokumen atau drive kita untuk kita jadikan tersedia secara offline. Dan saya yakin kemarin juga sudah sempat didemokan ya oleh trainer Pak Ernal kemarin itu masalah drive, bagaimana juga bisa di-offline-kan agar kita tuh bisa bekerja di saat offline atau tanpa jaringan. Dan nanti ketika kita terkoneksi ke jaringan atau online, nah langsung juga bisa kita mengakses dokumen kita. Nah itu penting sekali. Bagaimana nanti fitur nanti kita lihat. Gimana sih supaya kita bisa bekerja secara offline, maka kita harus menyetel atau men-setting terlebih dahulu ke settingan offline. Nah Bapak Ibu. Baik, nah ini saya nggak mau kalah kayak Pak Ernal kemarin nih Bu Mar. Pak Erna kemarin nanya-nanya, nih saya juga mau nanya, boleh ya Bapak Ibu, biar semangat ini ya. Boleh, nanti saya ada pertanyaan juga, kepingin nanya-nanya juga ini ke Bapak Ibu ya. Nah, boleh saya izin share screen ya. Share screen. Iya, sebentar. Oke, sedang proses sepertinya share screen. Saya ada pertanyaan juga. Cia. Sudah kelihatan belum ya kira-kira ini? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, di situ ada pertanyaan ya. Nah, saya ingin hari ini. Oh, tapi share-nya belum. Belum ya, ya udah nggak apa-apa lah. Tadi kok udah muncul ya? Enggak, tinggal digeser gitu, Bu. Tinggal ini tampilan layar monitornya. Oh, ganti layar. View, coba, iya. View. Speaker view ya. Bentar ya. Sudah belum ya? Ini Bu tampilkan ini ya. Apa namanya? Monitornya, layar semuanya. Iya,
Berarti kita ke window ya Pak ya? Langsung. Iya. Ke window kita Screen. coba. Boleh. Entire screen atau window? Yang kalau memang Kita sudah coba. terbuka, boleh yang sudah terbuka saja. Iya. Kita langsung ke ini. Kita coba ya. Oke, ini dia. Sudah? Ya. Nah, Pak Jadi, Ibu, di sini kan ada pertanyaan. Tuh. Sudah nampak ya? Nah, saya ingin Oke. Bapak Ibu, ya, saya ingin tuh Bapak Ibu coba membayangkan gitu ya, membayangkan dengan kondisi dunia saat ini, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Nah, kira-kira 3 tahun atau 4 tahun ke depan, Bapak Ibu ini sebagai apa gitu posisinya untuk bisa di digital world atau di dunia digital ini? Apakah sebagai pelaku, sebagai penonton, nah, atau sebagai korban? Nah, ini ada Bapak Ibu sebagai pelaku, berarti Bapak Ibu juga turut serta memanfaatkan teknologi, ya, turut serta terlibat di dalam teknologi. Nah, sedangkan sebagai penonton, Bapak Ibu di sini berarti hanya ya menonton aja gitu ya, orang pakai teknologi ya biarin aja, saya cuek-cuek aja. Nah, atau jangan-jangan sebagai korban maksudnya apa? Sebagai korban kita tuh selalu ketinggalan informasi. Nah, misalnya kita tuh tidak update ya terhadap penggunaan tools-tools yang teknologi dan digital itu. Nah, kita akhirnya selalu ketinggalan informasi. Nah, boleh Bapak Ibu silakan dijawab deh di chatnya, kira-kira kalau dibayangkan Bapak Ibu 3 tahun atau 5 tahun mendatang tuh sebagai apa kira-kira? Pelakukah, penonton, atau korban ya kira-kira di era digital ini? Nah, boleh silakan Sadis di ya, chatnya. jadi korban ya. Ya, yang korban ini ya, coba kita kira-kira bisa bayangkan. Kalau ini kira-kira bisa kelihatan nggak Pak Erna kalau saya ke sini? Enggak ya? Bu Mar? Set sampingnya yang kelihatan, Bu. Karena Ibu klikkan Set yang di ini zoom, jadi kelihatan layarnya. Oh, gitu ya. Kalau Ibu geser yang klik question GMT itu keluar itu. Siapa yang tampil di layar Ibu semua keluar di situ. Oh, iya gitu ya. Oke, saya coba ini ya. Sudah ada jawaban belum ya, Pak Erna? Sudah nih, ada yang ngaku jadi pelaku. Pelaku ada yang bilang dikorbankan. Tapi pede semua nih Bu Pija. Semua mau jadi pelaku, nggak mau jawab. Oh, ada juga nih. Bu Rini mau jadi korban dia. Aduh, yang korban ini bahaya nih nanti. Ya. Udah lewat beberapa hari yang lalu. Iya. Kalau tapi korban banyak ini justru banyak yang optimis nih Kak. Alhamdulillah, berarti banyak yang optimis ya. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nih kalau saya share screen begini gimana? Kelihatan? Oke, keren. Kelihatan, Bu. Kita ada satu pertanyaan lagi ya, minta tolong Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, pertanyaannya boleh dibaca siapa boleh? Pak Ernal boleh, Bu Mar boleh. Siapkah Bapak Ibu berubah untuk siswa? Nah, ini bukti ya. Siapkah Bapak Ibu berubah untuk siswa? Nah, coba Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu siap atau tidak siap? Berubah dalam arti kata kita bisa mengubah metode pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan, kolaboratif ya. Nah, dengan menggunakan berbagai tools. Nah, di era digital ini. Silakan dijawab di chat, boleh Bapak Ibu. Wah, insya Allah siap dong. Ya. Siap ya? Ada yang jawab gini, tidaknya dalam hati, siap tapi gitu gimana? Tidaknya dalam hati. Tidaknya dalam hati berarti ragu-ragu, 50-50, nanti as audience saja lah ya. Bisa as audience nanti tuh yang masih 50-50. Berarti jawabannya banyak yang siap ya. Ya, insya Allah optimis semuanya. Ya, alhamdulillah. Berarti kita optimis, maka kita akan siap insya Allah untuk mengaplikasikan akun Belajar ID ini, terutama dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh tools perangkat dari fitur-fitur Google Workspace for Education. Nah, karena kita udah siap, maka kita pun siap untuk ke materi berikutnya. Siap Bapak Ibu ya? Insya Allah. Siap.
Siap ya. Nah, udah kelihatan saya lagi. Saya salah pencet tadi ya. Oke, saya stop sharing dulu ya untuk ini. Iya, mohon bersabar dulu Bapak Ibu. Kita stop sharing dulu. Iya, kita ambil pemaparan materi kita hari ini. Bapak Ibu masih ingat ya, untuk materi kita ini, kita akan mengawali dengan Google Docs. Nah, atau yang biasa juga disebut dengan Google Dokumen. Ini sembari kita membuka, mudah-mudahan hari ini jaringannya bersahabat. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah belum ya mendengar tentang Google Docs? Nah, sudah pernah? Sudah ya, tentunya ya. Nah, sekarang saya akan langsung masuk saja ke Google Docs. Bu Fiza? Kayaknya Bu Fiza lagi hilang sinyal ya. Kita tunggu saja sebentar. Bu Fiza. Nah, ini memang sedang jalan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Pak Erna saya agak kesulitan ya untuk share screen-nya supaya bisa kelihatan punya saya aja gitu. Di view-nya ya Pak Erna. Share screen yang di bawah, Bu. Kemudian pilih entire atau window boleh juga. Kalau window tinggal entire geser. Screen aja ya. Entire aja kalau entire memang screen aja ya. Berarti harus pause nanti stop ini lagi, dia. munculkan lagi. Ya. Iya. Kalau gini gimana, sudah kelihatan kira-kira? Lagi loading, Bu. Kayaknya udah mau nih. Ya, oke. Alhamdulillah. Oke, kita Google Drive. Di situ ada juga fitur yang namanya Google Docs seperti ini, atau disebut juga dengan Google Dokumen. Ya, Bapak Ibu, mungkin tadi kata Pak Erna profil ya. Kalau saya sih profilnya nggak banyak ya Bapak Ibu, prestasi juga masih sedikit. Nah, jadi ini mungkin saya langsung saja ke ini, ke membuktikan bahwa memang saya adalah saat ini masuk program Google Master Trainer untuk L1 Batch 4 dan saat ini kepala sekolah di SMP Unggul Calang. Nah, kita lanjut saja. Bapak Ibu, hari ini kita akan ada 4 poin yang akan kita bahas mengenai Google Dokumen. Pertama sekali kita akan terlebih dahulu mengenal dulu apa sih itu Google Docs. Nah, kemudian kita juga akan melihat apa-apa saja manfaat dari Google Dokumen ini. Kemudian yang ketiga kita melihat fitur-fitur Google Dokumen ini, dan nanti kita juga akan demo secara bersama-sama. Nah, saya mengharapkan nanti ketika demo kita bisa sama-sama berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, karena memang pada intinya yang mau kita tunjukkan adalah bahwa alat-alat ataupun tools dari Google Workspace for Education ini adalah sangat bagus untuk kita bisa berkolaborasi baik dengan siswa maupun dengan sesama guru atau teman sejawat. Nah, Google Dokumen itu adalah alat untuk membuat dokumen teks, laporan, esai, cerita, atau artikel. Nah, Google Dokumen ini sangat bermanfaat sekali jika kita mau melakukan tugas yang banyak pengetahuan. Nah, kita itu bisa memformat dokumen kita, kemudian kita yang paling kerennya ini adalah, nah ini yang mungkin membedakan ya dengan
word processor yang lain, nah seperti ya katakanlah Microsoft Word gitu ya, bahwa kita di sini bisa berkolaborasi, dan yang paling kerennya adalah kita bisa berkolaborasi real time. Nah, jadi langsung gitu ya, baik itu dengan siswa maupun dengan guru atau teman sejawat. Gimana caranya nanti kita lihat pada saat demo. Nah, kemudian Google Dokumen juga bisa kita gunakan untuk kita masukkan teks, udah pasti ya, gambar, diagram maupun grafik. Dan kita bisa belajar bekerja dengan berbagai cara. Nah, baik itu dengan kelompok atau individu juga bisa sih sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah kita bisa berkolaborasi, baik itu dengan siswa maupun dengan teman sejawat. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya manfaat dari Google Dokumen? Nah, dengan Google Dokumen kita itu bisa membuat catatan kelas, catatan peninjauan, perencanaan pelajaran, kita bisa menulis esai, cerita, laporan, artikel. Nah, karena nanti akan juga disiapin template nih sama Google Dokumen kalau kita memang nggak mau susah-susah untuk mengetik secara manual ya, nah, atau memformat secara manual. Kemudian yang saya sering sebutkan dari tadi itu adalah dengan Google Dokumen ini bisa memungkinkan kita untuk melakukan kolaborasi. Nah, ini yang paling keren ya, kita bisa kolaborasi bahkan secara real time gitu ya, baik itu dengan siswa maupun dengan sesama guru. Juga kita bisa saling memberi komentar atau berbagi pendapat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa pada Google Dokumen juga sudah disiapkan template, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita masih agak males-males mau ngebuat secara manual template-nya untuk kita ketik, baik itu laporan, artikel, dan lain-lain, nah Google Dokumen itu sudah siapkan template-nya. Tinggal kita edit, nanti kita lihat ya ketika demonya. Dan kemudian juga pada Google Dokumen ini bisa untuk menerjemahkan. Nah, kelebihannya apa? Banyak Bapak Ibu ya kelebihan dari Google Dokumen. Mungkin kita termasuk saya juga nih ketika saya membuat karya tulis, ketika menulis tesis, nah ataupun esai. Nah, dulu karena dulu tuh sering ya waktu saya mengambil master, nah atau magister itu sering ada tugas-tugas esai itu saya kerjainnya, saya belum kenal nih atau mungkin belum ada bahkan mungkinnya Google Dokumen ini. Nah, sering kita tuh menggunakan Microsoft Word. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan Google Dokumen ini dibandingkan word processor yang lain? Nah, yang pertama, tidak memakai ruang penyimpanan sama sekali. Nah, jadi kita itu bisa bekerja tanpa khawatir nanti laptop kita itu atau perangkat itu full gitu ya ruang penyimpanannya, karena ini memang langsung di cloud gitu ya, jadi sama sekali tidak mengkonsumsi storage penyimpanan kita, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga bisa bekerja secara offline. Ini dia yang tadi saya katakan di awal. Ini bagi saya membuat Google Dokumen ini juga sangat-sangat berguna sekali bagi kita. Terutama kalau kita lihat di Aceh Jaya juga jaringan. Nah, seperti saya tadi juga ya di awal, jaringannya juga sangat-sangat low gitu ya, atau naik turun gitu. Apalagi listrik juga kadang-kadang padam, nah kadang-kadang hidup gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya kelebihannya, bisa auto save. Nah, kita tuh tidak usah berkali-kali nge-save karena khawatir misalnya mau mati lampu gitu ya. Nah, tidak usah kita save berkali-kali karena dia langsung tersimpan secara otomatis. Nanti bisa kita lihat waktu di demonya. Dan ada juga yang nggak kalah keren. Nah, ini ada history riwayat pengeditan. Dan tentunya ada artificial intelligence. Apa arti artificial intelligence? Nanti kita bisa lihat gitu. Nah, ini jadi fiturnya memang menawarkan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan word processor yang lain ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Gimana Pak Ernal? Siap, dilanjut Bu, keren. Oke, saya masih ngecek, jangan-jangan saya ditinggal ini Pak. Siap, setia mengikuti. Oke ya, siap. Oke, kita langsung ke fitur. Ini sebenarnya saya sudah siapkan fitur, tapi kita sepertinya langsung demo aja ya, Pak Ernal ya, dan Bu Mar. Kita demo aja, karena kalau kita di fitur ini juga sepertinya takutnya ini boros waktu ya. Oke. Kita langsung saja, tidak usah kita lihat fitur di sini, kita langsung nanti fiturnya ini kita lihat di ini di demonya. Oke, saya dulu.
izin saya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Tadi menarik nggak kira-kira nih? Sekilas kalau melihat ini pemaparan tadi. Mudah-mudahan makin tertarik ya dengan pemaparan atau mungkin makin penasaran lah tahu dengan lebih banyak yang pasti nih Bu. Iya, lebih banyak ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa lihat di sini. Ya, sebentar. Oke, kita coba. Saya masih penasaran lah Pak Erna. Kayak mana lah. Ini udah oke belum ya kalau kita gini? Alright, kita masuk dulu Bapak Ibu dari awal. Siap ya Bapak Ibu ya? Kita langsung demo saja. Sudah oke nih Bu Mar, Pak Ernal? Penampilan, penampakan? Siap, oke, tampil. Oke, kelihatan ya? Ini soalnya saya. Udah, tampil bagus. Bagus ya. Nih, Bapak Ibu mungkin kadang-kadang harus ngecek. Miss Pija langsung. Iya, boleh kalau ada perangkatnya. Saya lebih enak memang di laptop atau komputer. Kenapa? Karena fiturnya nanti akan lebih jelas Bapak Ibu ya dibandingkan dengan kita tuh demonya di handphone atau Android. Nah, oke, kita mulai ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung demo itu yang namanya Google Dokumen. Nah, ini presentasinya saya close aja dulu lah. Baik, Bapak Ibu, untuk memulai kita mengambil Google Dokumen itu ada beberapa cara ya. Yang pertama sekali kita bisa mengambilnya dari 9 magic buttons. Nah, ini dia. 9 magic buttons atau ini sering juga disebut sebagai 9 tombol ajaib. Nah, Bapak Ibu udah pernah ngitung belum? Benar nggak 9 ya? Benar ya? Iya. Lebih satu nggak Bu? Lebih satu itu saya susah juga nih, saya mata agak rabun nih, tapi ini sepertinya benar nih 9 ya. Nah, Bapak Ibu kurang satu Bu. Ini kurang satu ya, berarti Bapak mungkin jaringan. Ini memang 9 magic button ini atau disebut juga dengan 9 titik yang ajaib. Kenapa? Nah, nantilah kita akan cerita lebih lanjut ya. Nah, pastikan dulu Bapak Ibu untuk pertama sekali kita mau membuka dokumen baru, kita bisa mengklik pada 9 magic button ini yang posisinya adalah dekat dengan foto akun atau profil Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya ingin memastikan dulu nih, jangan-jangan saya akunnya belum belajar ID lagi. Nah, Bapak Ibu coba dicek dulu ya, akunnya sudah belajar ID belum? Nah, nih kayak saya nih. Nah, saya sudah ya, visa.suhana42@admin.smp.belajar.id. Ya, saya karena saya kepala sekolah ini, Pak. Dikasihnya admin. Iya, maunya saya dapat 2 ya Pak ya, boleh nggak ya kira-kira? Nah, di sini saya karena sebagai kepala sekolah, maka mungkin agak berbeda ya dengan Bapak dan Ibu guru emailnya. Nah, saya di sini admin. Nah, Alhamdulillah saya sudah memastikan dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah memastikan dan semuanya sudah memakai akun Belajar ID. Kita tinggal klik saja 9 magic button ini, set. Nah, ini dia dikatakan magic. Karena memang di dalamnya itu berisi tools atau perangkat-perangkat Google Workspace for Education yang sangat banyak sekali. Nah, tapi karena hari ini kita hanya perlu untuk melihat satu saja, kita langsung klik ini pada icon atau fitur Docs, yaitu dokumen. Kita klik saja sekali. Tada, ya, bagaimana? Ya, karena tadi kita maunya memulai baru, maka kita klik pada tanda plus seperti ini, blank ya, atau kosong. Ya, kita klik start a new document, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini masih baru. Itu adalah cara pertama, Bapak Ibu. Nah, bisa melalui non-magic button. Cara kedua, kita juga bisa melalui browser. Kita tinggal klik tab seperti ini. Nah, kemudian kita ketik pada address bar. Nah, ini namanya address bar. Kita cukup mengetik docs, nah, .new, kemudian enter, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini langsung ya, Bapak Ibu, langsung juga sama tampilannya seperti cara pertama tadi. Apa itu aja, Bu, caranya? Enggak, masih ada cara lagi, yaitu, nah, ini salah satu favorit saya nih. Caranya kita bisa juga
Bu Fiza? Halo Bu Fiza, suaranya? Suaranya putus-putus ya Bu ya? Oke, jelas Iya. lagi Bu. Berarti harus geser sedikit nanti nih. Teng. Oh sudah jelas lagi. Oh ya, ini luar biasa memangnya jaringannya ya kali ini. Nah ini kita bisa juga yang cara ketiga Bapak Ibu ya. Ya sudah jelas suaranya? Clear. Jelas. Oke, Bu. Sip. Oke. Cara ketiga kita kembali di Nine Magic Button. Kita bisa kalau Bapak Ibu kemarin kan sudah di drive ya. Ini juga sudah berada di, nah kita anggap ini kita sudah berada di drive. Ini adalah cara ketiga. Kita tinggal klik new, kita klik, kita lihat. Iya, ini sepertinya sedang cancel. Sebentar Bapak Ibu. Masih jaringan. Nah, ini terbuka. Nah, fitur Google Docs ini, kemudian karena kita mau ambil yang baru, maka kita bisa memilih pada blank dokumen atau dokumen kosong. Kita klik ya Bapak Ibu. Iya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi sama, kita bisa menampilkan lembaran baru dari sama saja. Nah, Bapak Ibu, coba dilihat fitur yang ada. Bu Fiza. Bu Fiza. Halo. Kayaknya mesti geser sedikit, Bu. Fitur-fitur seperti ini. Halo, Bu Fiza. Ya, kita geser lagi. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, halo. Belum ya, Bu? Ya. Terkadang bagus suaranya. Atau mungkin ini videonya dimatikan aja, mungkin biar sinyalnya lebih bagus. Ini sudah? Udah tampil. Suara Bu Fiza nggak Sudah kedengaran? tampil ya. Iya. Oh, Sip. waduh. Suara saya ya, karena jaringan Iya, ya. ini sudah Putus-putus ya, terdengar. Bu ya? Tadi putus-putus, Bu. Oke. Ini udah jelas. Putus-putus nanti mohon dijelaskan lagi. Ini udah jelas lagi ya. Baik, Bapak Ibu, ini untuk tampilan sendiri kita sebentar ya ini. Nah, mirip dengan tampilan yang namanya Microsoft Word mungkin ya. Nah, itu kalau zaman saya dulu juga saya sering menggunakan Microsoft Word itu ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau yang ini Bapak Ibu, tadi yang di atas namanya address bar. Nah, di sini ada yang namanya menu bar dan ini adalah tools barnya. Ya, ini untuk mengoperasikan. Gimana kira-kira suara saya masih jelas? Masih jelas Bapak Ibu suaranya? Jelas, Bu Fiza. Jelas, alhamdulillah ya. Kalau screen-nya juga oke ya? Ya, baik. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Pertama sekali, tentunya di sini kita bisa lihat ada fitur yang namanya entitled document atau dokumen tanpa judul. Nah, fungsinya adalah kita bisa membuat judul pada dokumen kita, ya, yang di sini ini. Nah, anggaplah, nah karena kita mau demo, kita boleh buat dulu nama dokumen kita demo. Nah, tapi ini
Bapak Ibu, bukan demo bakar-bakaran, tapi kita demo yang positif ya. Demo GWE, GWE Ajai. Ajai itu adalah Aceh Jaya. Nah, kita tinggal klik enter. Nah, ini dia, langsung kita cek ya. Tadi kan saya sudah paparkan bahwa dengan menggunakan Google dokumen ini kita bisa tersimpan secara otomatis. Kita lihat ya. Nah, di sini Bapak Ibu. All changes save to drive. Nah, ini langsung tanpa kita men-save, dia itu bisa secara otomatis men-save sendiri di drive. Nah, makanya kalau kita lihat di sini pada file, kita lihat. Nah, Bu Mar dan Pak Ernal, Siap, ya Bu. bisa Ya, nampak Bu. nggak? Ada save nggak di Kelihatan. sini? Kelihatan, jelas. Ada save di sini nggak ada kan? Fitur Oh, nggak save-nya. Nggak ada Bu. Iya. Itu yang membedakan antara Google Dokumen ini sama Microsoft Word. Jadi kita tuh nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Waduh, bentar lagi mau mati lampu nih kayaknya. Misalnya kita tuh sering ya dapat notifikasi, terutama yang di Aceh Jaya. Nanti data Hari kami Sabtu. hilang dong Bu. Gimana? Nanti data Itu. kami hilang dong kalau nggak disimpan. Jangan khawatir Pak, makanya pakai Google Dokumen ya. Jangan khawatir, kalau pakai Google Dokumen itu langsung auto save Pak. Nah ya, kan Pak Ernal juga pernah ngajarin saya kemarin ya. Sama Bu. Keren. Ya. Nah, jadi itu salah satu yang membedakan antara pengerjaan kita itu dengan Google Dokumen. Nah, jika dibandingkan dengan word processor lain ya. Nah, jadi tidak usah khawatir lagi kalau memang kita lupa nge-save. Apalagi kalau di Aceh Jaya ini kita ya lumayan sering padam ya lampunya. Jadi jangan nanti khawatir kita udah ngetik atau kita sudah mengerjakan pekerjaan kita lupa save karena dia langsung auto save. Nah, Bapak Ibu, nah ini mumpung saya lagi ingat nih ya Pak Ernal dan Bu Mar. Tadi saya katakan seperti ini. Nah, ini kan bisa tersimpan secara offline, jadi tenang aja kita bisa kerja secara offline gitu tadi saya katakan ya. Nah, di mana kita bisa mengubah supaya dokumen kita ini bisa tersedia secara offline. Tenang, kita klik kembali pada file. Nih, kita klik. Nah, kita cari. Nah, ada kata-kata offline-nya, make available offline. Tinggal kita klik. Kita klik. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Kita cek yuk. Ayo kita cek. Ini ada cloud. Di sini cloud. Cloud itu awan ya, tersimpan dia. This document is ready for offline. Wah, sudah tahu bahwa dokumen kita ini sudah ready, siap kita bisa gunakan di saat offline. Nah, kalau kita lihat dari file, kelihatan juga. Laptopnya disimpan. Nggak perlu lagi lah, bisa diakses di mana aja. Disimpan, iya, dibawa-bawa kalau perlu aja, tidak usah selalu dibawa-bawa. Terus jangan sebentar save ya. Nah, terus jangan khawatir ya, karena memang kita udah bisa langsung auto save dan ini tersedia secara offline. Nah, luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke ini. Sebenarnya fitur ini sangat banyak ya, Bu Mar dan Pak Ernal. Tapi kita kan waktu, jadi kita yang penting-penting saja ya, yang penting-penting. Nah, terutama yang ini nih di bawah juga ada yang namanya toolbar. Toolbar ini membantu kita ketika melakukan pengetikan. Nah, jangan khawatir. Contoh, misalnya ini saya memang judul filenya ini demo GWE Ajai, tapi saya mau buat laporan. Saya mau buat laporan, otomatis kita start dari judul. Tenang, di Google ini sudah disiapkan. Klik saja ini, drop down ke bawah yang ada tulisan normal text, kita cari yang title. Title, klik di apply title. Wah, kita coba. Saya mau buat ini ya, Pak Bu Mar, laporan kita boleh nggak ya? Boleh Bu. Boleh ya, kita buat laporan ya. Kita buat laporan. Laporan ini mudah-mudahan bisa kirimkan ke Revo Indonesia atau ke kementerian nanti atau Pak Kadis ya. Nah, kemarin Pak Kadis sudah membuka, nih kita harus melaporkan nih sepertinya. Laporan pelatihan GWE lah, Google Workspace for Education, kita singkat aja, Aceh Jaya lah, biar cepat. Nah, luar biasa, langsung yang judulnya ini stand out ya, dia itu memang langsung diformat menjadi hurufnya itu fontnya lebih besar.
Sekarang kita mau buat keterangan sedikit, itu langsung di normal text saja. Kita tes saja di sini. Nah, keterangannya adalah pelatihan ini diikuti oleh sekitar berapa ya Pak Ernal sama Bu Mar? 3.000 peserta ya? Ya, 3.050. Waduh, 3.050 luar peserta. biasa. 3.500 ini sepertinya seantero jagat raya. Demikian. Ya, ini harapannya begini ya, kalau bisa malah ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya kita baru demo ya. Kita baru demo, kita langsung ketik saja paten ini diikuti oleh sekitar 3.500 peserta dari seluruh Indonesia apa dunia ya? Indonesia lah ya. Indonesia. Ini keterangannya. Wah, ini juga sangat berguna Bapak Ibu, selain kita membuat laporan, artikel ya bagi Bapak Ibu guru, juga bagi yang suka nulis nih, yang suka ngirim-ngirim tulisannya ke media, analis tuh. Nah, kemana misalnya ke ACF Brilian atau apa, kita mau tambahkan tajuk lah. Tajuk nih, tenang, sudah diformat di sini, tinggal kita pilih. Saya mau tambahin deh headingnya, heading. Nah, kita tinggal pilih, kita mau heading 1 yang seperti ini atau bagaimana. Nah, kita coba. Laporan. Nah, pelatihan hari pertama. Kelihatan ya Bapak Ibu dan Pak Ernal, Bu Mar, beda kan formatnya, format tulisannya antara judul, kemudian ini teks biasa, format teks, dan ini headingnya tadi. Nah, jadi di Google ini dia langsung diformat. Kita tuh nggak capek-capek untuk membesar atau mengecilkan font yang ada di sini, walaupun secara manual tersedia ya Bapak Ibu, tapi ini sungguh sangat memudahkan sekali. Nah, langsung pelatihan hari pertama. Hari pertama diisi oleh pemateri yang hebat, yaitu coach biar keren, Coach Mardiana dan Coach Ernal. Nah, luar biasa. Ini dia sudah jadi, ini masih berupa draft karena memang kita hanya mau demo saja ya Bapak Ibu. Tidak kita membuat laporan sampai habis. Kalau nggak saya nggak siap-siap ini ya Pak Ernal sama Bu Mar, kita nggak tidur-tidur sampai malam kalau kita laporan sekarang. Bu Pija, ya. Jadi sepertinya Google Doc ini cocok sekali Bu Fiza bagi kawan-kawan kita yang memang suka menulis ya. Kapan dapat inspirasi langsung Luar biasa, buka HP, langsung ketik gitu. Jadi nggak keburu hilang inspirasinya. Langsung buka, kita modifkan dengan Google Drive dan Google Doc. Jadi kapan dapat inspirasi langsung buka folder atau filenya, ketik apa yang mau diketik gitu ya. Iya, benar sekali. Kemudian kita juga harus tahu bahwa Google Dokumen ini tuh udah siapkan ke kita format-formatnya sebenarnya ya, walaupun kita masih bisa mengeditnya secara manual kalau kita menggunakan toolbar yang di atas ini ya. Mau kita tebalkankah, mau kita miringkan, mau kita ukurannya perbesar, atau kita mungkin teksnya mau rata kiri, rata kanan. Fitur-fitur ini sebenarnya sebagiannya sudah kita kenal ketika kita menggunakan Microsoft Word ya. Akan tetapi ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang sudah saya katakan tadi yang tidak dipunyai oleh word processor lain. Nah, jadi luar biasa sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum saya share ini, nah saya sebenarnya mau bagikan nih, tapi jangan dulu deh, saya mau kasih tahu ini. Tadi kan kita bukanya ini lembaran kosong ya, benar ya Bapak Ibu? Lembaran kosong ya. Ya, kita buka, ini kan lembaran kosong. Nah, sekarang gini, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itu sebenarnya saya ya. Saya tuh males saya mesti manual lagi, terus saya mesti layout lagi, di sini judul, di sini ini saya mau buat laporan, saya mau yang template-nya sudah jadi. Wah, jangan khawatir ya. Jadi ini bagi yang orang-orang seperti saya ini yang maunya praktis, template yang sudah jadi itu ada. Nah, mohon maaf ya, saya salah. Kita melalui kita kembali saja. Boleh, kita klik new baru. Oke, sebentar, masih jelasnya.
Alright. Nggak kelihatan ya. Oh, bisa. Caranya sama saja seperti tadi, tapi nanti ada pilihan kita bisa mengambilnya. Nah, ya, yang ada template, from a template kita. Gunanya sahabat ya. Iya, mari diputar-putar, kita ini template di sini. Template Pak Erna dan Bu Ma. Macet nih Bu, Halo. suaranya. Halo Bu Fiza. Bapak Ibu Guru, jadi saya sambung sedikit Bu Fiza. Ya. Kita bisa memilih template yang ada disediakan oleh yang sudah ada di Google Doc. Jadi tidak perlu lagi kita membuat layout yang secara manual. Tapi kalau membuat manual juga bisa. Bu Fiza. Iya. Boleh kita coba ya. Kita ambil satu ini template-nya. Nah, ini peran ya. Nah, Jaringan. Bu Fiza. Halo. Oke, Bu. Hilang-hilang suaranya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu template yang sudah dipilih oleh Bu Fiza. Jadi karena di sini sudah ada pilihan tulisan, kita langsung bisa menuliskan judul yang ingin kita buat ya. Bu Fiza. Iya, di sini ada judulnya. Science Lab Report. Nah, ini sudah bisa. Kira-kira laporannya formatnya apa? Nah, ini sangat berguna sekali kepada Bapak Ibu yang memang guru sains atau guru IPA bisa Bapak Ibu bisa dicek. Ini sudah di format. Mana Bu Ma dan Pak Ernang sudah jelas suara saya? Putus-putus Bu Pija. Kayaknya mesti geser sedikit lagi. Iya, ini karena frekuensi putus-putusnya semakin sering. Ini berarti kita harus geser lagi. Iya, ini putus lagi Bu Fiza. Tapi Bu Fiza kedengaran ya suara kami ke sana jelas Bu Fiza? Ya, bentar kita ulang. Ya, Bu Fiza. Ya, Bu Fiza. Bu Fiza. Ya, mohon maaf ini. Ya, gimana? Mungkin solusinya matikan video aja dulu Ibu. Oh iya, boleh sama.
Oke, kita stop dulu videonya. Oke, sebentar. Ini juga. Ini magic button nih, magic button. Ini tapi nggak mau nih kameranya, sebentar ya. Iya. Something wrong ini. Tapi nggak masalah ya kawan-kawan semuanya, kalau misalnya kita sedang kendala jaringan, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita itu dengan offline tadi. Kan kita sudah pilih ya bagi saya. Memang namanya juga kalau kita memakai jaringan ya kendalanya ya seperti ini, sinyalnya timbul tenggelam, apalagi kawan-kawan yang ada di daerah. Itu bisa langsung menyetep pekerjaan ke offline. Atau bisa dari dimatikan aja dulu video saya. Kok saya nggak bisa ya? Di sini saya klik. Disilang aja mungkin di videonya. Kamera Bu bisa dimatikan aja dulu biar membantu jaringan. Iya, ini kita sudah coba tapi nggak mau klik dia ya Pak. Berarti emang betul-betul jaringan itu? Mute-nya mau. Iya. Kalau mute-nya mau nih, mute. Iya. Nah ini. Oh gitu. Mau kan? Tuh. Tapi kalau yang ini nggak mau dia, nggak mau. Ya? Kenapa ya? Jangan-jangan dia memang mau ada video gitu ya? Susah juga. Oh iya. Tadi susah juga gitu ya. Ya Bapak Ibu, ini kalau saya tadi mohon arahan juga Bu Mar sama Pak Ernal. Tadi kita kan sedang lihat report ini template. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kalau ini tadi yang kata Bu Mar geser apa ya? Di mananya ini? Kelihatan Bu nih Bu. Udah, oke. Nanti boleh Bu Mar dan Pak Ernal saya mohon ini ya arahan nanti kalau ada sesuatu kekurangan gitu ya. Oke, terima kasih. Nah Bapak Ibu, waduh, ini masih semangat semoga ya untuk membuat laporan, terutama yang guru-guru IPA. Jadi nggak usah khawatir. Lihat nih, semuanya sudah disiapin. Ini gambarnya nanti kita bisa ganti, bisa kita delete contohnya. Tuh, nanti kita bisa masukkan gambar lain. Di sini juga ini karena ini bahasa apa lagi ya? Oh, ini bahasa Latin sepertinya. Nah, nanti kita kan bisa edit. Bisa edit menurut kebutuhan kita ya. Jangan pakai bahasa Latin juga. Nanti susah ya murid-muridnya. Kita langsung pakai bahasa Indonesia boleh, atau yang memegang bahasa Inggris bisa menjadikan ini sebagai teks prosedur ya. Nah, bisa kita edit. Nah, jadi luar biasa ya Bu Mar dan Pak Ernal. Kita kalau susah-susah atau tidak mau susah, nah, karena zaman sekarang seperti saya ini juga orangnya nggak mau susah, kita tidak harus membuat format secara manual, tapi kita tuh bisa menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Google Dokumen. Ya, saya close aja ya ini. Ya, oke, kita close. Ya, kita kembali ke file tadi, demo GWE Ajay. Udah sampai di sini? Belum, ini masih banyak lagi sebenarnya, tapi kita tetap fokus demo yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau coba, sebelum saya share ini Bapak Ibu, maksud saya sebelum dibagikan, nah saya karena kan intinya kita supaya bisa kolaborasi ya, tapi sebelum itu ini ada hal penting lain. Bapak Ibu, Bu Mar nih sepertinya nih sama Pak Ernal nih pastilah ini ya Google master trainer nih pasti sering ini ya, pernah nggak sih kesulitan gitu ketika mau mengkonvert dari PDF. PDF itu kan susah diedit ya. Nah, susah untuk diedit. Nah, sedangkan kita tuh mau dokumen itu bisa diedit. Jadi kita kan gitu ya. Pernah ya kita convertnya itu ke Google Dokumen gitu kan. Ke Word, ke Words gitu kan. Nah, kita kan sering memakai aplikasi lain gitu. Ya, apakah itu yang tersedia online ya kan, atau yang memang kita install di perangkat kita. Nah, jangan khawatir lagi sekarang. Nah, kita itu nggak usah pindah-pindah dari tab Google Dokumen yang sedang kita kerja ini, Bu Mar dan Pak Ernal ya, kita nggak usah pindah-pindah lah, sini aja, gitu. Kita tinggal mengambil saja file di sini pada sudut kiri ya, file. Nih kita mau coba convert file di sini, kita coba open, iya. Nah, karena tadi kan kita mau ngambil ini ya PDF, kita mau ngambil PDF supaya memudahkan kita untuk kita melakukan pengeditan di Google Dokumen. Di sini sudah tersedia berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ikon tempat yang bisa kita ambil file tersebut. Yang pertama itu dari
bisa upload. Nah, kalau upload ini berarti kita mengambil file PDF-nya itu langsung dari perangkat kita, apakah dari laptop atau komputer. Ada juga kita bisa menggunakan dari My Drive. Nah, My Drive ini yang tersimpan di Drive ya, atau yang ada di Drive kita. Ada Share Drive. Nah, Share Drive ini yang berbagi dokumen ya. Mungkin sudah dijelaskan juga kemarin ya sama Pak Ernal. Nah, seperti yang saya katakan, ini semua kita bekerja dengan Google Workspace for Education ini saling berintegrasi sebenarnya. Ada Share with Me, ada Start. Start ini adalah dokumen-dokumen yang sudah kita beri bintang karena penting. Nah, ini ya. Kemudian ada Previously Selected. Previously Selected ini, ya ini ketahuan nih, saya sudah pernah mengupload ini file PDF di sini ya. Previously Selected ini adalah dokumen yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Dan Recent. Recent ini adalah dokumen yang baru saja kita buka. Nah, tadi kita baru saja membuka dokumen tentang demo, GWE Agile, dan report. Nah, kita coba dari ini saja, dari saya upload dari laptop saya saja. Kita coba. Kita cari yang PDF. Ya. Kita cari yang PDF. Dia sembari. Ya. Nah, kita cari yang PDF. Saya biasanya nah sudah langsung tampak. Kita klik saja yang PDF ini. Kita open. Kita tunggu Bapak Ibu, dia sedang uploading. Sedang uploading. Nah, ini dia. Kita lihat filenya. Sudah kelihatan belum ya? Belum, Bu Fiza. Oke, belum? Sudah. Oke. Nah, ini ya, ini kan masih dalam bentuk PDF ya, Bu Mar dan Pak Ernal. Ini masih dalam bentuk PDF. Waduh. Ini yang mau, oke, boleh. Ini kita tinggal open with. Nah, kita tadi maunya ke Google Dokumen. Maka kita klik pada Google Docs. Google Docs. Ya, kita tunggu dulu. Dia sedang berputar-putar. Sedang berputar-putar. Nah, ini sudah mulai kelihatan kira-kira, Bu Mar? Udah. Dan Pak Ernal? Sudah ya? Ini sudah mulai kelihatan. Nah, ini sepertinya semacam perbu padiaman. Ada nggak ya peserta kita yang dari Bu Mar dan Pak Ernal? Yang sudah terdeteksi itu dari Sumut ya, Bu ya. Riau, Sumut. Kalau Sumatera Barat belum terdeteksi. Hilang suaranya, Bu Fiza. Jaringan ini memang ya. Ya. Jadi kawan-kawan memang sangat mudah dengan menggunakan Google Dokumen. Kita bisa langsung mengganti dan mengkonversi PDF ke Google Word ya. Jadi kalau PDF kan tidak sudah bisa kita. Oke. Iya. Langsung lanjut. Nah, karena tadi kan kalau Nah, coba lihat. Kita bisa edit nggak ya? Tuh, bisa. Tentang mau edit nih, kita mau otak-atik. Mohon maaf ya, ada nggak ya peserta kita dari Padang ini, Bu Mar? Mohon maaf. Coba kalau ada raise hand aja. Hadir. Iya, boleh raise hand atau boleh cek. Ini mohon maaf ini disampaikan ke Pak Bupati, tidak ada niat kami untuk mengotak-atik perbuknya ya. Ini hanya sebagai demo saja ya. Nah, kita coba buktikan apakah benar ini bisa diedit. Ini tentang kita ubah mengenai apa, Bu Mar, kira-kira? Tentang kita ubah mengenai lah ya, boleh ya. Mengenai lah. Wah, luar biasa. Udah bisa diedit, udah bisa ya? Langsung ya? Sudah bisa diedit. Nah, berarti ini membuktikan. Iya. Nggak perlu, tinggal kita dari PDF tadi. Formatnya juga masih sama ya, masih rapi. Nah, kita tidak perlu lagi
melakukan format ulang. Nah, karena sudah tersusun, ini luar biasa ya. Nah, mohon maaf, ini hanya sebagai demo saja. Nah, kita jangan lupa, tadi kan ini sudah kita edit. Nah, saya mau ganti nama lah. Mau ganti nama, jangan lagi nama ini. Yep. Nih, kita ganti di sini. Seperti tadi juga, namanya ini boleh praktek edit aja lah. Kita ganti nama. Praktek edit. Udah selesai. Nah, ini kita berikan nama. Kita sudah tahu juga tadi bagaimana kita mau mengubah tampilan dokumen dari PDF menjadi Google Doc yang memudahkan kita untuk melakukan pengeditan. Nah, ini juga ada yang tidak kalah seru. Bapak Ibu, kita itu bisa melakukan kolaborasi dengan siapa saja, sama guru ataupun teman sejawat kolega kita. Saya mau coba bagikan file ini yang judulnya ini praktek edit. Nah, saya mau coba bagikan. Saya tinggal klik di sini share. Nah, share atau bagi Bapak Ibu yang Chrome-nya berbahasa Indonesia, itu bagikan, kita tinggal klik. Kita lihat apa yang terjadi. Ini masih putar-putar juga. Masih putar-putar. Nah, Bapak Ibu, nah Bu Mar jelas nggak ini ya? Jendelanya sudah terbuka? Terbuka, Bu Fiza. Oke, Bapak Ibu, ketika kita klik pada share atau bagikan tadi, maka akan muncul jendela seperti ini. Ini tujuannya adalah kita bisa berkolaborasi. Kita mau membagikan dokumen ini kepada orang-orang yang ingin kita tuju. Nah, karena kita mau demo hari ini, saya ingin Bapak Ibu boleh juga bersiap-siap. Nah, terutama ini Bu Mar dan Pak Ernal, kita coba mudah-mudahan jaringan juga bisa bersahabat. Saya mau masukkan dulu email orang yang mau saya bagikan dokumen ini ya, dokumen praktek edit. Jadi saya tinggal klik saja, masukkan email di sini. Iya, memang luar biasa. Langsung muncul ini ya. Di sini karena kita sudah sering berkolaborasi dengan Pak Ernal dan Ibu Mardiana, maka secara otomatis di sini langsung keluar alamat email Pak Ernal. Saya klik Pak Ernal, kemudian tadi tinggal saya, ya Ibu Mardiana, kemudian juga grup kita ya. Kita coba ya, Pak Ernal, mana Pak Ernal? Kita coba. Grup Ya, kita udah ada belum? Bu. Udah. Nah, biar Coba teman-teman kita yang ada tes. dalam grup bisa ini ya. Kita tes ya. Ini Iya. apa lagi? Oke, sebentar saya ambil alamat grupnya. GWE ya, Email Pak grupnya. Ernal. Iya. Benar, GWE GWE. Aceh Jaya. GWE. Kita Aceh kita ambil Jaya, dari Bu sini Fiza. mau nggak ya? GWE Aceh Jaya ya. Bentar, mungkin saya mau coba copy dari sini. Memang jaringan ya, atau kita langsung, ya ini ya. Saya ngambil dulu ini emailnya. Kita langsung ambil emailnya. Mana dia? Iya. Oh, sorry. Nah, ya. About. Saya mau ngambil dulu, saya copy dulu emailnya dari sini. Alright. Saya copy, kemudian saya masukkan lagi. Mana tadi? Iya, praktik editnya. Google Doc. Ini dia ya. Boleh kita ulangi ya Bapak Ibu. Nah, ini karena kita mau berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu boleh siap-siap karena kita juga mau sharekan ke grup. Nah, oke, kita ulang. Kita mau bagikan, kita klik share. Ya, dia masih putar. Kemudian langsung saya pastekan saja tadi. Atau di sini, tunggu sebentar. Kita ulang ya, kita masukkan. Di sini ada Pak Ernal, kemudian ada Ibu Mardiana, kemudian saya mau juga ngambil tadi emailnya, yang udah hilang. Email dari grup. Nah, jadi Bapak Ibu boleh siap-siap karena
Sebentar lagi kita mau berkolaborasi. Saya ambil email grupnya biar memudahkan. Saya takutnya nanti ada kesalahan kalau kita ketik langsung ya. Iya. Copy. Kita masukkan. Iya. Iya, benar ini Bu Mar dan Pak Ernal. Email grup Betul, kita Bu. ya. Betul. Nah, ini dia, berarti sudah masuk. Nah, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi. Tapi belum sampai di sini. Kita lihat dulu settingan pada panah ini. Kemudian kita drop down ke bawah. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah viewer. Kalau saya pilih viewer, centang di sini, maka ini maknanya adalah orang-orang yang saya share, yang saya bagikan ini nanti hanya bisa melihat saja. Nah, tidak bisa memberikan komentar atau bahkan mengedit. Sedangkan kalau saya klik memilih pada bagian komentar, nah ini artinya adalah orang-orang yang saya bagikan ini nantinya bisa memberikan komentar. Selain bisa melihat, juga bisa memberikan komentar. Tapi, nah karena saya yakin, wah ini saya kan sudah bagikan kepada master-master trainer luar biasa ya. Ada Pak Ernal dan ada Ibu Mardiana, juga rekan-rekan hebat. Nah, para peserta pelatihan, ini saya yakin kita bisa kolaborasi bersama, menulis bersama, maka saya memilih saja editor. Maksudnya apa editor? Maksud editor di sini, selain bisa melihat, kita juga bisa bersama-sama menulis atau melakukan pengeditan terhadap dokumen ini ya, apalagi komentar ya, begitu ya. Oke, kita klik saja editor karena saya ingin kolaborasi. Sudah masuk editor, jangan lupa di sini notify people. Maksudnya kita memberitahukan kepada teman-teman kita, nanti bisa masuk pemberitahuannya ini bisa melalui email ya. Kita berikan pengantar sedikit pesan apa ya? Mohon diedit ya. Ibu lah, jangan rekan-rekan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya minta ada pesan sedikit. Mohon diedit ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah nama file dokumen yang mau saya bagikan, praktek edit. Sekarang tinggal kita send. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita send. Share anyway. Alright. Sedang berjalan. People edit, ini apa? Sudah, ya. Gimana kira-kira? Kita lihat dulu. Apa sudah ada yang masuk? Masih di jalan kayaknya Bu Fiza. Silahkan, masih di jalan. Mohon maaf ya, ini jaringannya kali ini memang mungkin di tempat saya ini ya, yang tadi saya sudah beralih dari WiFi ke jaringan dari Android saya, tapi masih lelet. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan tidak terjadi kecelakaan ini ya, Bu Mar dan Pak Ernal, sehingga bisa langsung straight sampai ke tujuan atau alamat makan durian dulu mungkin dia Bu ya. Iya, ini masalahnya. Soalnya lagi musim durian gitu ya. Ini yang bahaya ya, tergoda dengan bau-bau durian di jalan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke Aceh Jaya, ini lagi musim durian. Jadi silahkan. Nah, jangan ke rumah saya maksudnya. Maksudnya silahkan membeli durian Aceh Jaya yang luar biasa, ya, yang sudah terkenal dengan kenikmatannya. Nah, Bapak Ibu, ini sepertinya masih dalam perjalanan ya. Nah, tidak masalah. Kita sembari melihat. Nah, fitur-fitur di sini. Nah, kurang lebih memang ada kemiripan dengan fitur-fitur word processor lain. Wah, sudah masuk ini. Pak Ernal dan siapa ya? Ibu Rawati. Halo. Iya. Ibu Rawati. Iya, sudah masuk ini di Google dokumen saya luar biasa. Cek langsung di email. Nah, silahkan Bapak Ibu dicek. Boleh di emailnya, kemudian diklik. Nah, diklik. Di situ ada dokumen yang sedang kita bagikan. Kita bisa langsung praktek kolaborasi. Iya, ini sudah terpampang nyata, Ibu Pinky, ya, Ibu Rawati. Ibu Rawati boleh minta tolong nggak, Bu? Ibu Rawati, silahkan mengedit, terserah Ibu Rawati. Terserah, saya mungkin mau chatnya, bisa ya, chat ke Ibu kali. Nah,
Ibu Rawati, silahkan diedit dokumennya, Bu. Nah, silakan Bu Rawati, boleh. Ini siapa lagi? Wah, ini luar biasa nih. Master. Ini Master juga udah masuk ini. Nah, silakan Pak Ernal untuk bisa mengedit, terserah di dokumen ini. Jangan khawatir dengan Bapak Bupati Padang Pariaman, karena saya sudah minta izin ya, kita hanya untuk praktek. Nah, ini sudah dijawab oleh ini Ibu Rawati. Baik, Bu. Oke, silakan Bu Rawati. Kita menunggu editingnya atau apa pengeditannya supaya bisa dilihat langsung di sini. Silahkan Ibu diedit. Saya ingin lihat. Nah, atau Pak Ernal silakan. Mau coba diedit? Belum masuk ini ya. Boleh di halaman 1 saja ya, Bapak Ibu, yang diedit di halaman 1 saja. Nah, silakan diedit. Diedit di halaman pertama saja, luar biasa. Jadi kita nggak perlu WA lagi nih kayaknya ya. Kalau kita lagi kolaborasi, kita tidak perlu lagi WA. Kita bisa langsung menggunakan fitur chat di sini. Iya. Sudah ada yang mengedit belum ya? Nah, Ibu Rawati jangan ragu-ragu, silakan. Wah, ini sudah. Iya, luar biasa ini ya. Nah, Bapak Ibu, nah karena sembari kita menunggu yang lain, kita kan sudah kelihatan di sini ada warna-warna ya. Ada warna-warna tuh. Kalau saya klik di sini atau kursor saya letakkan di sini tuh kelihatan. Di sini langsung muncul nama yang mengedit. Nah, Ernal Noviandri, berarti ini adalah hasil editan dari Pak Ernal. Nih, Pak Ernal berarti sudah sampai di halaman 1. Masih, ini ada lagi nih yang sudah masuk. Nah, Ibu Mardiana, Bu Mar, silakan dong diedit di halaman 2. Kan kita bisa berkomentar juga ya, Bu? Bisa, kita bisa komentar. Nah, saya sedang nunggu mana? Oh, Bu Mar juga boleh. Nah, kalau kita mau komen boleh. Misalnya ini tadi Bapak udah ngedit ya, Pak ya? Ada komentar juga. Iya, bisa. Nah, misalnya nah ini Pak, ini yang sudah masuk, Nurlela, berarti kita sudah masuk, sementara ini yang kolaborasi ada 4 ya. Ada Nurlela, oke, silakan. Ibu Mardiana, sudah ngedit belum ya? Bu Mardiana? Belum. Belum nih Bu, jaringan. Oh iya, jaringan. Iya, tapi ini Bu Mar sudah, kita bisa melacak. Ya? Bu Fiza? Bu Fiza? Ya, saya hasil pengeditan. Komen belum ya? Sepertinya jaringan Bu Fiza ya lagi putus-putus ya. Wah, ini halo ada dia pada Bu Pariaman. Nah, sekarang saya gini nih, Pak Ernal sama Bu Mar. Saya mau komentarin hasil pengeditannya ya. Boleh ya, mohon izin. Nah, misalnya tadi kan, atau saya belum masuk ini. Tadi misalnya kita, ini Bu Nurlela ya. Bolehlah. Saya mau komentari hasil pengeditan dari Ibu Nurlela. Nah, tadi Bu Nurlela sepertinya, atau yang ini tadi lah Bu Nurlenya udah ya punya Ibu Rawati, katakanlah ini adalah hasil pengeditan dari Ibu Rawati, karena ini tadi merah jambu ya. Nah, jadi warna di sini mempresentasikan warna
yang mengedit. Nah, kalau di sini warnanya pink, berarti Ibu Rawati ini hasil editannya adalah di sini. Nah, Rawati. Saya mau komentarin hasil pengeditan dari Rawati. Kita anggap saja Ibu Rawati ini sedang menjadi siswa saya. Nah, saya bisa kita lihat. Nah, kita klik kanan saja. Di sini terlihat komen ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kita close dulu. Nah, ini ada komen. Saya mau mengomentari. Nah, yang punya Ibu Rawati tadi. Nah, saya mau mengomentari. Ternyata tadi saya di sini ya. Atau tidak, saya mau di sini. Nah, ini yang sudah menjadi kuning. Atau kita ulang saja ya Bapak Ibu. Tadi mungkin karena jaringan saya agak kesulitan. Nah, bagaimana caranya? Pertama sekali, saya ingin mengomentari hasil kerja dari Ibu Rawati. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di sini warnanya pink, berarti ini adalah hasil editan dari Ibu Rawati. Saya akan memblok terlebih dahulu, karena saya mau mengomentari hasil kerjanya. Tinggal saya klik kanan. Nah, klik kanan. Nah, ke sini ya dia ya. Nah, ini mungkin ada jaringan, tidak masalah. Kita langsung saja kolaborasi. Nah, ini langsung kuning. Kuning ini tandanya adalah teks yang ingin saya komentari. Saya langsung ke Ibu Rawati ya, karena tadi ini adalah hasil kerja dari Ibu Rawati. Ibu Rawati, nah, mohon dipersingkat ya kalimatnya. Nah, komen. Tuh. Saya minta kepada Ibu Rawati agar mohon dipersingkat tadi kalimatnya. Nah, kita mana lagi di sini Ibu Rawati juga, atau yang di sini siapa? Ibu Mardiana ya. Kita coba ke Ibu Mardiana, kita blok dulu, kemudian kita klik kanan, komen. Nah, di sini saya ingin komen Ibu Mardiana. Saya mohon maaf tadi Ibu Rawati saya lupa untuk mencantumkan email ya. Nah, sebaiknya kita cantumkan email. Yang benarnya adalah kita mencantumkan email seperti ini. Ini tandanya adalah saya ingin mengomentari hasil dari Ibu Mardiana. Ibu Mardiana, ya, mohon kalimatnya diperbaiki, misalnya. Assign to Mardiana. Nah, ini adalah tahap yang benar ya. Setelah kita masukkan alamat email Bu Mardiana, karena kita ingin berkomentar kepada hasil kerja Bu Mardiana tadi, kemudian kita berikan komentar sedikit, mohon kalimatnya diperbaiki, menjadi lebih baik, misalnya. Menjadi lebih baik. Tinggal kita assign atau tugaskan ke Ibu Mardiana. Kita centang, kemudian kita assign atau tugaskan. Nah, ini berarti kita sudah mengomentari hasil kerja dari Ibu Mardiana. Bapak Ibu masih bersama saya? Siap, masih Bu. Masih. Nah, itu kan tadi cara pertama ya, Bapak Ibu. Cara pertama ya. Cara pertama saya mengomentari hasil kerja Bapak Ibu ya. Bisa tadi klik kanan di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita juga ada fitur nih di sini. Add comment. Dengan syarat kita tetap harus memblok terlebih dahulu teks atau kalimat yang mau kita komentari. Nah, katakanlah seperti ini, saya ingin mengomentari bagian ini, saya akan klik add comment. Nah, saya mungkin bisa minta contohnya, misalnya kita Pak Ernal aja deh, Pak Ernal, atau yang di sini siapa yang available ya? Atau Pak Ernal aja yang biar lebih enak, tuh langsung di sini. Tolong diedit bagian ini, tuh ya. Kita cantumkan dulu alamat email orang yang mau kita tujukan, kemudian kita tuliskan pesan komentarnya, tolong diedit bagian ini, kemudian kita assign, tugaskan ke Ernal Noviandri, kemudian kita assign. Nah,
Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah berbagai apa ya kita katakan manfaat dari Google Dokumen. Intinya adalah untuk berkolaborasi bersama-sama. Jadi kita bisa menulis bersama-sama, melakukan pengeditan bersama-sama terhadap suatu dokumen, dan kita juga saling bisa mengomentari satu sama lain. Apalagi ini bisa kita aplikasikan untuk materi pembelajaran, berbagai materi pembelajaran, tidak hanya terbatas kepada bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Inggris, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat serbaguna sekali. Nah, gimana Bapak Ibu pendapatnya tentang pemanfaatan Google Dokumen ini untuk kolaborasi? Nah, apakah bermanfaat atau tidak? Tolong ditulis di chatnya ya Bapak Ibu ya, kira-kira gimana pendapat Bapak Ibu mengenai fitur kolaborasi. Nah, baik itu memberikan komen ataupun edit dokumen yang ada pada Google Dokumen ini. Tolong komentarnya ya Bapak Ibu di chat. Nah, gimana nih masalah kolaborasi ini? Ya, silahkan manfaatnya. Mohon maaf, maksudnya sedikit komentarnya mengenai manfaat Google Dokumen ini. Sangat bermanfaat katanya Bu. Iya, real time lagi ya, bisa ngecek. Fiturnya keren katanya gitu. Nah, fiturnya keren ya. Nah, semoga jadi bisa diaplikasikan. Amin, semoga saja ini bisa kita aplikasikan. Kadang-kadang kita kalau ngetik sendiri jadi bingung sendiri ya Bu ya. Karena kalau kita kolaborasi dengan teman banyak masukan, baik bisa kolaborasi RPP atau lain sebagainya seperti itu. Iya, benar-benar. Apalagi kalau kita ini ya, Bu Mar dan Pak Erna, kolaborasi di MGMP ini kayaknya keren juga nih. Jadi kita tuh misalnya mau merancang suatu RPP gitu ya, di masa pandemi katakanlah. Nah, kita kan butuh masukan teman-teman, atau kita yang mau minta saran ya. Nah, kita minta juga lah bareng-bareng, mungkin kita bisa membuat bersama, tidak harus kita berada di satu tempat. Nah, kita bisa berada masing-masing di rumah, walaupun seperti saya jaringannya kadang-kadang naik turun ya. Kita bisa di rumah, tapi kita bisa melakukan kolaborasi dimanapun kita berada ya. Akan tetapi memang untuk kita bisa kolaborasi seperti ini, karena ini langsung ya live. Nah, saya langsung live. Kalau untuk chat seperti ini memang bagusnya dia online ya. Tapi bisa nggak offline ya, bisa saja. Tapi nanti masuknya itu ketika kita sudah online. Misalnya ada saya tadi ingin mengetek atau minta agar diedit, misalnya saya tadi kan ada kirimkan bagikan ya, atau saya ada kirimkan tadi komentar. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja kalau kita kerja offline, tapi nanti masuknya adalah ketika kita online kembali Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Berarti keren ya. Nah, ini belum ini, tapi ini untuk kolaborasi. Jadi kita bisa kolaborasi in real time. Nah, kita juga bisa, nah ini bagi Bapak Ibu yang seperti saya maksudnya adalah suka ngotak-ngatik atau suka memasukkan gambar. Ada nggak ya Bapak Ibu yang suka apa ya istilahnya visual, orangnya visual seperti saya suka seni ya, jadi kayaknya kurang lengkap nih kalau pada laporan saya katakanlah itu tidak dilengkapi dengan foto-foto. Atau sekarang kita bisa praktek, nah ini nggak apa-apa, kita pakai aja lembaran ini, kita coba mau memasukkan ini apa namanya, kita mau memasukkan gambar, kita bisa insert. Nah, Bapak Ibu, pada menu bar ini kita ada insert itu atau masukkan. Nah, di sini ada gambar atau image. Bapak Ibu, ketika kita mau memasukkan gambar agar tampilan laporan kita, artikel kita ini bisa lebih menarik, ada 5 cara. Berapa cara nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara ya, Pak Erna dan Bu Mar, 6 cara ya. Nah, kita bisa mengambil gambar, mengupload gambar dari komputer. Nah, kalau ini berarti dari perangkat kita ya, dari yang sudah tersimpan di laptop atau komputer kita. Atau kita bisa search. Nah, search the web, berarti ini real
real time juga nih. Kita bisa langsung search. Gimana caranya itu nanti kita bisa demokan. Kita juga bisa ambil dari drive. Nah, ketiga kita bisa ambil dari drive atau dari foto atau kalau ada link. Nah, kita bisa ngambil juga dari URL ini dan ini bisa dari kamera. Bapak Ibu, waduh, ini saya mau coba narsis boleh ya? Atau coba Boleh banget, boleh kita banget. tes dari kamera. Muncul nggak nih? Wah, udah muncul kira-kira? Kita Mereng coba Bu ya. Fiza, mereng sedikit coba. Apanya? Coba ini saya 3x4 ya. Ya, kita coba. Bisa langsung Bu ya? Wah. Bisa langsung, tapi saya lagi mangap Pak, gara-gara Bapak buat tadi ya. Wah, ya udah nggak apa-apa kita. Ada mau nggak masuk? Waduh, saya lagi mangap pula tuh ya, boleh lah. Nah, jadi ini bisa langsung kalau Bapak Ibu mau ini ya membuat apa gitu ya tulisan yang require atau membutuhkan foto real time original no filter ya, ini no filter ya, berarti langsung itu bisa tadi menggunakan kamera atau nah ini yang paling serbaguna menurut saya dari insert image tadi. Kalau upload dari komputer kan udah biasa ya Bu Mar, ini biasa nih, kita kan dari perangkat kita. Kalau Drive juga sudah pernah, kita coba dari ini nih. Kenapa? Karena ini akan melit kita ke fitur selanjutnya dari Google Dokumen. Ayo, kita klik. Kita klik di sini. Search for image. Nah, boleh masukkan mungkin dari peserta boleh juga. Mau ya, halo? Fiza, kayaknya kita break dulu ya, udah azan. Oh, boleh. Silakan break dulu sambilan saya ngopi-ngopi dulu dan sudah asar ya, sudah asar ya. Silakan ya, saya kembalikan ke moderator. Lagi azan. Iya. Oke, baik. Saya serahkan ke terima moderator. Kasih. Ya, terima kasih Bu Fiza. Rekan-rekan, asik sekali ya pemaparan dari Bu Fiza. Jadi karena lagi azan juga, kita break dulu sebentar. Sekitar 2 atau 3 menit. Nanti kita langsung sambung lagi. Terima kasih. Sambil ini tadi gimana ya untuk tampilan share screen tadi itu ya? Ini coba saya stop dulu.
Recording stopped. Recording in progress. Baik Bapak Ibu, karena azan sudah selesai, kita lanjut materi dari Ibu Fiza Suhana. Ya, kepada Ibu Fiza mungkin silahkan dilanjut materinya. Cuma mengingat waktu juga Bu Fiza, kita mungkin agak batasi sedikit lagi biar nanti bisa kawan-kawan melihat materi Google Slide juga. Bu Fiza, bisa dengarkan saya? Ibu Fiza? Halo Ibu Fiza? Cek. Atau rekan-rekan lain bisa mendengarkan saya? Iya, Bu Fizanya. Oh iya. Tapi saya kan, halo? Oh udah. Iya siap. Tapi Bisa, sebentar dulu. Iya. Saya tadi kan saya bingung kamera di mana. Nah, sekarang saya tambah bingung lagi. Bentar ya. Kenapa Ibu? Oh, ini dia. udah. Sorry. Untung Oke, aja. siap. Oke, ini kami serahkan kepada Bu Fiza lagi. Cuma kita batasi sedikit ya Bu untuk Google Doc. Boleh. Karena ini sepertinya udah banyak juga yang angkat tangan ini, penasaran ingin bertanya, sebagainya. Jadi Bapak Ibu simpan dulu pertanyaannya. Boleh nanti diketik di chat atau bertanya langsung. Wah, ini sudah banyak sekali yang angkat tangan. Jadi Bu Fiza, kita kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan Google Doc. Baik. Berarti kita siapkan Google Doc dulu ya. Google Doc dulu, silakan. Nanti setelah bertanya baru ini ya. Oke. Iya. Kita. Silakan Bu Fiza. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak Host tadi ya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sampai di insert ini ya, gambar. Nah, kita mau melalui ini tadi kita ulang sedikit saja. Kita mau insert image, ada upload, nah kita mau coba di search the web ya. Nah, ketika kita klik di sini, maka nanti secara otomatis akan dibawa ke sini, search for image. Sebagai contoh kita mau image ini aja deh, gambar Aceh Jaya aja lah ya. Gambar Aceh Jaya, kita tinggal enter. Wah, ini langsung Aceh Jaya logo ya. Pariwisata boleh lah. Atau Aceh Jaya boleh. Nah, kita dibawa nah ini langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tadi search, itu artinya kita itu dibawa ke search engine-nya Google. Jadi langsung kita bisa terkoneksi ke gambar-gambar yang sudah tersedia di Google. Nah, yang lebih kerennya lagi, gambar-gambar yang tersedia ini sudah free copyright. Jadi aman kalau kita mau memilih gambar-gambar yang ada di sini. Sebagai contoh, misalnya saya mau memasukkan gambar Aceh Jaya. Bapak Ibu, kalau kita mau memasukkan gambar ini, kita tinggal boleh kita drag seperti ini. Nah, kita mau masukkan atau jangan di sinilah, di mana saja ya. Di sini boleh. Tuk. Ya.
creating images, berarti dia sedang jalan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, langsung tadi saya drag, dia langsung masuk, tinggal kita sesuaikan saja mau kecilnya atau mau besarnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian, nah ini tadi kita kalau mau menginsert gambar, ya, atau di sini karena kita mau cepat ya dari waktu, ini kita tadi sudah menginsert gambar, kemudian kita bisa menginsert juga video. Nah, kita coba masukkan video. Ada nggak di sini ya video sama saya ini? Insert drawing chart. Iya. Di sini tidak ada, sama saya tidak ada ya video. Image, table, drawing chart, date. Nah, atau tidak apa, nanti kita lihat kalau kita klik. Ya, maaf. Image, table. Wah, ternyata tidak ada ya di tempat saya ini videonya. Sebenarnya kita bisa juga nanti insert video. Caranya itu sama aja Bapak Ibu. Dengan seperti tadi, nanti ketika kita mau insert, dia akan kita dibawa ke pilihan yang sama. Apakah kita mau menguploadnya dari komputer, atau kita bisa juga search video ini dari search the web. Atau kita, bisa juga dari Drive, atau dari URL ya. Tapi saya nggak tahu juga ini kenapa ya kira-kira nih Pak Ernal dan Bu Mar tidak ada nih untuk videonya di sini tempat saya. Bagaimana Bu? Coba atau bisa kita tambahkan. Nah, di tempat saya ini kok tidak ada gitu ya untuk insert video. Seharusnya kan kita bisa insert juga nih video di sini ya. Video kayaknya di slide Bu Riza, Google Slide. Oh, di slide ya, kita bisa di sini. Oh iya, baru ingat saya. Berarti saya masih tercampur sama materi slide sama sama Google Dokumen. Ya, berarti Bapak Ibu. Nah, oke lah. Tadi kita sudah masukkan gambar. Ini lagi yang nggak kalah penting. Kita lihat ada berapa menit lagi nih, Pak Ernal sama Bu Mar untuk Dok. 3. Saya mau 5 kata Oke, 3. Berarti sisa 3 menit. Oke, tadi gambar sudah. Saya mau perkenalkan ini nih, yang tidak ada magic button juga, tapi magic buttonnya dalam bentuk ini bintang ya. Explore. Nah, ini dia. Explore. Ini bagi yang suka nulis-nulis ilmiah. Nah, misalnya kita mau karya tulis ilmiah ya. Kita mau misalnya mencari artikel. Nah, Bapak Ibu, Explore ini hanya bisa berguna, saya close dulu. Icon Explore ini, hanya bisa kita gunakan ketika online, tapi ya Bapak Ibu ya, karena kan dia search di Google Engine, jadi nggak mungkin ya kalau kita kerjanya juga offline. Jadi ini memang sayang sekali memang untuk search Explore ini atau pelajari ini memang harus kita gunakan secara online. Oke lah, kita langsung saja. Misalnya kita mau cari artikel tentang apa? Misalnya tentang Aceh Jaya lah, ya. Pariwisata Aceh Jaya. Boleh. Pariwisata Aceh Jaya, boleh. Tuh kita udah dapat webnya. Nah, kita kan langsung dapat nih. Ingat ya Bapak Ibu bahwa apa yang disediakan di Explore ini semuanya sudah free copyright. Nah, jadi itu sudah aman untuk kita gunakan. Nah, iya boleh kita salin. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Itu kan kita paling sulit gitu ya untuk kita menjaga. Iya, untuk bisa kita jaga tuh copyright-nya. Tapi di sini kita memang sudah disiapkan yang free copyright. Tadi kita sudah image. Nah, image tadi kita sudah praktek. Kemudian ini web, bisa juga drive. Tapi saya rasa ini tidak perlu lagi kita praktekkan atau kita demokan. Kita langsung web saja bagi yang suka nulis. Nah, bagi yang suka nulis nih. Katakanlah kita mau mengambil sebuah artikel. Kita katakanlah 15 tempat wisata di Aceh Jaya terbaru dan terhits. Nah, kita boleh buka. Mudah-mudahan waktunya cukup. Setelah ini kita padai ya. Nah, ada sesuatu hal yang menarik di sini yang mau kita ambil. Nah, ini sepertinya tidak apa-apa. Kita coba. Kita ambil
Nah, bisa nggak ya kalau di sini atau kita oh ya bisa kita kopikan. Ya, kita ambil kembali. Katakanlah kita tuh mau ngambil sesuatu dari artikel tadi. Nah, kita katakan ini sudah kita format ya, udah kita perbagus formatnya. Nah, kita itu mau membuat catatan kaki atau referensi. Gampang Bapak Ibu. Jadi kita tuh kan selama ini bermasalah. Kita referensi itu kan sulit ya bagi yang mau membuat karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis gitu ya, atau essay atau artikel. Kita harus membuat referensi itu kan sangat sulit. Tapi ternyata melalui Google Dokumen ini semua sudah dimudahkan. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja. Tadi kan referensinya kita ambil artikel ini, kita klik pada tanda petik di atas 2, klik saja cite tadi ya, cite itu berarti citation itu berarti kutipan, langsung Bapak Ibu. Nah, di sini terpampang nyata referensi yang kita ambil tadi ini satu, dan dia langsung ada footnote-nya di sini atau catatan kaki yang ada di bawah, dan ini bisa kita pilih bentuknya apa. Tuh, ini bagi yang suka nulis karya ilmiah pasti tahu ya, bahwa kita kalau ikut lomba karya ilmiah tuh juga pasti ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Apakah referensinya dalam bentuk iya, Bu Mar ya. Bu Mar nih udah sering nih. Nah, gimana Bu Mar? Iya nggak? Ini menurut Bu Mar sulit nggak kita untuk sulit buat Bu Fiza? referensi? Kalau sebelum jumpa dengan Google Doc dulu kan kita harus setting sendiri ya Bu Fiza, pakai footernya atau headernya harus kita setting semuanya. Belum lagi kalau terbalik-balik itu artikel yang harus yang kita buat. Jadi setelah ketemu Google Doc, ya Allah, alhamdulillah. Tinggal pindah-pindahin angkanya aja, geser-geser aja, langsung solusinya di depan mata. Benar. Karena itu memang salah satu kesulitan penulis ya untuk kita bisa membuat referensi. Tapi di sini sudah disediakan. Kita tinggal pilih apakah mau MLA, ini Modern Language Association atau APA ya. Nih, tinggal diklik aja yang mana yang mau, nanti kita bisa pilih ketika kita melakukan citation dan ada Chicago. Nah, mungkin kayaknya sampai di situ aja dulu ya, Bu Mar dan Pak Ernal. Oke, Bu. Iya, keren sekali ya. Kita yang penting aja dulu ya, atau gimana? Langsung praktek ya, Bu. Iya, kalau kolaborasi memang ini kita seru nih, Pak Ernal ya, apalagi ini pesertanya luar biasa. Luar biasa ini. Calon-calon trainer selanjutnya, Bu Fiza. Iya, calon-calon trainer selanjutnya. Nah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya untuk trainer kita, coach kita, Bu Fiza Suwana. Luar biasa sekali. Membuat makin penasaran nih. Kita ingin mencoba. Sebenarnya bagaimana sih kelebihan lain dari Google Doc ini. Tapi sebelum kita mencoba ke yang lain, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Ini ada yang raise hand, yang ingin bertanya langsung, mungkin langsung kita panggil ya. Yang pertama masih. Cek yang pertama kita mungkin serahkan kepada Pak Safril. Ya, Pak Safril, bisa diaktifkan mic-nya jika ingin bertanya. Pak Safril bisa mendengar kami? Oke, kalau Pak Safril tidak ada, lanjut mungkin untuk Bu Julia Fitriani. Silahkan diaktifkan mic-nya, Bu Julia. Kayaknya sholat tuh. Oke, lanjut lagi untuk Bu Cut Dewi Maya Sofan. Nih, salah satu calon Google Master Trainer selanjutnya. Iya. Bu Cut, bisa mendengar suara kami? Ya, oke, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum, selamat sore para master yang hebat. Waalaikumsalam. Saya terkagum-kagum dan terpana dengan Google Docs yang selama ini kita sulit sekali memakai Microsoft Word. Bukan sulit sebenarnya, tetapi agak ribet. Tapi di Google Docs ini alhamdulillah
Namun tadi saya missing, Bu. Apakah memang sudah dijelaskan atau belum, atau memang saya missing? Di saat kita ingin mengerjakan Google Docs secara offline, kan bisa menyetel itu. Iya, betul. Apakah setelah tersebut kita buat sebelum membuat Google Doc atau menuliskan sesuatu di Google Docs, atau setelah kita menuliskan tulisan di Google Doc baru kita buat setelan untuk offline. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Cut Mea Sopa. Nah, pertanyaan sudah ditangkap oleh Ibu trainer. Ini kita coba 2 atau 3 pertanyaan biar sekali dijelaskan. Saya coba panggil lagi Bapak Safril. Bisa mendengar? Ibu Julia. Oke. Sepertinya masih belum terhubung. Saya coba lihat di chat dulu. Bapak Wika. Oh, Ibu Julia. Oke, silakan Ibu Julia. Sudah. Artinya Bu Julia dulu. Lagi dalam pertanyaan ya, dalam perjalanan. Oke, baik Pak Wika tadi ada yang mau bertanya, silakan Pak Wika, diaktifkan mic-nya. Silakan. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah Ibu Fiza tadi sangat luar biasa sekali saya menyimak ya Ibu. Ternyata memang banyak kelebihan-kelebihan dalam menggunakan Google Doc tadi ya Bu ya. Pak Wika, izin ya. Pak. Bapak asalnya dari mana Pak? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wika Najmudin, saya dari SMK di Tasikmalaya Bu, Jawa Barat. Oh, welcome to Aceh. Senang sekali Bu, saya bisa bergabung di sini Bu. Ya Pak, ya. Bareng ya Pak, seluruh Indonesia. Ya. Ya silakan Pak Wika. Ya Ibu, terima kasih. Ini Bu, ada yang saya mau tanyakan itu, kan tadi banyak sekali kelebihan-kelebihan ya Bu ya dari Google Doc itu Bu. Nah, apakah ada kelemahannya Bu di Google Doc ini gitu kan? Nah, kemudian kan tadi data kita itu tersimpan di cloud ya Bu ya, di awan gitu ya. Nah itu apakah kalau kita menyimpan dokumen yang penting, apakah memang aman itu ketika menyimpan di cloud itu gitu Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kita batasi 2 penanya dulu ya, karena yang lain. Oh, ini ada satu lagi Bu Junaidah. Bu Junaidah udah angkat tangan. Boleh, silahkan. Diaktifkan mikrofonnya. Ya, Ibu Junaidah. Silahkan aktifkan mic-nya Bu. Iya. Oh. Junaidah. Perkenalkan ya, dari mana, tugasnya di mana? Dibantu. Oke. Stop. Astaga. Ya, Bu Junaidah. Ibu, mikrofonnya diklik, Ibu. Mikrofonnya diklik. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Junaidah SPDI dari SMP Swasta Darul Abrar Aceh Jaya. Oh iya, tetangga ya. Yang ingin saya tanyakan,
apakah dengan Google Dokumen ini memungkinkan bagi kami guru matematika di dalam membuat laporan itu menggunakan atau menginsert rumus, grafik, diagram juga tabel-tabel, karena kami guru matematika tentu tidak memang harus menggunakan bagian-bagian tersebut. Terima kasih untuk Ibu pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih. Ternyata sudah mulai jeli ya. Asik ya. Semakin ingin tahu lebih mendalam. Wah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita serahkan pertanyaan ini kepada Ibu trainer kita untuk memberi penjelasan lebih lanjut kepada peserta. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama itu dari Ibu Cut ya, kalau nggak salah ya? Iya benar, Ibu Cut. Ibu Cut menanyakan masalah penyetingan atau penyetelan secara offline ya, begitu ya. Ibu Cut, mana Ibu Cut? Iya, Ibu Cut. Ini Bu Cut ini pernah kita satu English Club ya, Ibu Cut ya? Dengan Bu Mar dulu ya. Ya benar yang itu ya, Ibu Cut dari Panga ya. Baik, nah Bapak Ibu sebenarnya dari SD1 Panga ya. Sebenarnya kan tujuan dari kita penyetelan offline itu adalah kita tuh supaya bisa bekerja secara offline dikarenakan bisa jadi tidak tersedianya listrik ya, apalagi kalau misalnya di Indonesia atau khususnya di Aceh Jaya ini listrik kita masih kurang stabil. Nah, kemudian juga ada jadwal-jadwal tertentu kita tuh harus mati lampu gitu ya, sedangkan kita tuh mesti bekerja gitu ya. Untuk menyetel offline, kalau saran saya sih sebenarnya tidak ada fixed rules, tidak ada aturan yang tetap atau baku kapan kita harus menyetel atau bagaimana. Tapi kalau saya selalu menyarankan memang di awal kita kerja, kenapa? Untuk supaya kita tidak lupa, lupa untuk menyetel menyetel supaya bisa diakses secara online. Kalau saya sih cenderung seperti itu ya. Jadi kita bisa menyetel itu di awal. Karena bisa jadi kita setelah kita selesai dokumen, kita udah capek, kita udah kerjanya capek segala macam, kita lupa untuk menyetel secara offline. Nah, apalagi kalau memang tadi di drive di awal, di drive-nya kan juga kita bisa menyetelnya secara offline. Nah, jadi kita memang harus ini juga harus aware terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau saya memang selalu menyarankan agar penyetelan itu bisa kita lakukan di awal, ya demikian Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu kapan suatu waktu itu bisa mati lampu. Dan nanti pun kalau kita tinggalkan, takutnya kita sudah lelah, kita lupa untuk menyetel secara offline, nah malah susah nanti ya, walaupun dia tidak hilang Bapak Ibu, walaupun dia auto save. Nah ya, ini perlu juga kita ketahui bahwa dia itu auto save, jadi kita tidak perlu men-save. Jadi kemudian pada fitur filenya juga kita tidak akan menemukan menu save karena memang dia auto save. Akan tetapi memang kita perlu suatu waktu untuk bisa belajar bekerja secara offline. Nah, kalau saya begitu saja Bu Cut, kalau saya sarankan sih di awal saja ya, supaya jangan kelupaan atau jangan nanti sewaktu-waktu ternyata lampu atau listriknya padam. Mungkin begitu saja. Iya, benar. Baik, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Wika. Apakah apa kekurangannya, kemudian bagaimana keamanannya? Silakan. Kalau kekurangan itu setahu saya mungkin kalau kita lihat di fitur itu bukan kekurangan mungkin ya, karena begini, konsep dari dibuatnya Google Dokumen itu adalah berisikan fitur-fitur yang biasa dipakai. Nah, memang kalau kita lihat fitur-fiturnya itu yang terpampang itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan Word prosesor lain, ya seperti Microsoft Word. Mungkin fitur-fiturnya lebih kelihatan banyak di Microsoft Word. Akan tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Google Dokumen itu fitur-fitur yang tidak sebanyak atau tidak se-complicated di Microsoft Word, bukan berarti itu menjadi kelemahan. Tapi karena memang fitur-fitur itu disediakan dikarenakan fitur-fitur itulah yang paling sering digunakan oleh pengguna. Nah, itu Ibu Guru. Nah, seperti itu mungkin
kalau masalah kelemahan atau yang lain-lainnya ya, atau nanti boleh ditambahkan juga oleh Pak Ernal atau Ibu Mar mengenai ini. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Tadi Pak Wikanya nanya. Keamanan. Oh, keamanan. Wah, iya. Karena tersimpannya di awan-awan, Pak ya. Takutnya kalau takutnya kalau ada badai nanti gimana gitu ya. Takutnya kalau lagi badai nanti gimana awannya jadinya jatuh jadi hujan akhirnya terbawa gitu ya. Kalau musim hujan awannya nggak nampak gitu. Awannya udah nggak nampak, soalnya cloud gitu ya, Pak Wika ya. Enggak kok, bercanda ya Bapak Wika. Oh, saya belum menyapa nih Bapak Wika. Mana Bu? Saya mau menyapa dulu Pak Wika. Ya, selamat bergabung ya dengan kami di Aceh Jaya. Luar biasa Bapak dari jauh ya, dari Tasik. Nah, tapi memang teknologi ini memudahkan kita dan memperdekat jarak. Nah, walaupun dari Tasik, tapi serasa Bapak di Aceh Jaya gitu Pak ya. Ya. Nah, Bapak Wika mengenai keamanan itu malah itu aman sekali. Sangat aman ya, karena dia memang sudah tersimpan. Nah, malah aman juga dari virus. Coba Bapak bayangkan ya, dan Bapak Ibu sekalian mungkin ada pengalaman seperti saya ini. Kalau kita bekerjanya katakanlah di aplikasi lain ya, di word processor lain kita kerja katakanlah dengan menggunakan laptop, terus kadang-kadang kita itu ada teman lah gitu mau ngambil file kita, kemudian kita mau menambahkan sesuatu ke file kita, misalnya kita menambahkan gambar gitu ya, jadi kan kita mungkin ada flash, kita colokkan lagi, kemudian kita baru copy gambarnya dari file yang baru dari flash, kemudian kita masukkan ke dalam Google Dokumen kita, itu justru malah sangat-sangat tidak aman, karena bisa jadi kalau kita menggunakan flash ya, atau di komputer atau laptop, itu kan bisa jadi terserang virus. Ya, tapi bukan virus corona, ya. Maksudnya itu adalah virus yang memang itu untuk mengganggu lah gitu ya, untuk di laptop bisa jadi terserang virus dan itu malah tidak aman. Tapi kalau cloud itu sewaktu-waktu kapanpun dia akan tersimpan. Kapanpun dia akan tersimpan, kita bisa mengakses di mana saja. Nah, bahkan kalaupun misalnya ada teman kita nih yang mau minta, yang dia mungkin tidak masuk ke grup kita, katakanlah dia itu bukan merupakan bagian dari peserta pelatihan kita ini, tidak masuk ke dalam grup kita, tapi dia ingin minta materi lah katakanlah dengan Pak Wika. Pak Wika masih tetap bisa berbagi melalui link. Nah, tidak harus Pak Wika itu masukkan filenya ke dalam flash, kemudian colokkan ke laptop dan lain-lain, atau teman Pak Wika itu mengambil flashnya, mencolokkan flashnya ke laptop Bapak untuk mengambil file. Nah, justru bisa diambil di awan. Tinggal Bapak bagikan link saja, justru bisa dibuka di mana saja. Mungkin itu saja penjelasan saya. Kalau singkatnya adalah justru ketika dia disimpan di awan itu lebih aman dari virus gitu ya. Apalagi penyimpanannya bisa sampai kapan saja dan bisa kita akses di mana saja. Mungkin itu saja. Bisa ditambahkan dari Pak Ernal atau ini Master Trainer Ibu Mar. Lengkap silakan. Ya. Nih, bagaimana? Lengkap sekali penjelasannya. Tapi sebenarnya memang sedikit Bu Fiza tidak mungkin tidak ada kekurangan dari suatu aplikasi ya. Pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Apalagi seperti memang kita di Indonesia ini jaringan itu sangat tidak stabil ya. Jadi kadang-kadang betul sekali. Kalau kita seperti tadi ya Pak Ernal ya. Bekerja online itu emang agak kesulitan. Kesulitan. Tapi kalau di versi offline-nya seperti di Microsoft Excel itu mereka menyediakan online jadi bisa tanpa jaringan. Tapi di sini kelebihannya di sini semua original, kolaborasinya itu yang kita manfaatkan. Tapi tadi bisa terbantu dengan fitur offline-nya. Nah, cuma saya ketika ada jaringan baru dia tersinkronisasi. Ya, setiap itu pasti ada kelemahan, Pak. Kemudian untuk keamanan tadi sedikit, tadi udah dijawab oleh Bu Fiza, aman dari virus, aman dari semuanya. Kemudian aman nggak nih data kita nih untuk kan sekarang ada isu-isu nih. Hacker. Data kita, di hacker, diambil sama hacker. Wah, ini dia nih.
Jangan-jangan Pak Ernal hacker juga nih. Ya, makanya di sini ya ketika kita awal sekali menggunakan akun belajar, ini sebenarnya akun mana saja bisa dihacker. Cuma ketika kita menggunakan akun belajar itu kan ada statement ininya ya, hukumnya. Nah, statement hukum itulah yang menjadi pegangan kita bahwa akun kita ini tidak dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan dijaga keamanannya oleh Google seperti itu. Nah, kalau untuk berbagi tadi juga seperti yang dikatakan Bu Fiza, kalau memang di luar grup kita tidak percaya dengan dia, kita bisa membagikan link, dia cuma bisa melihat saja, apakah bisa sebagai pemberi komentar. Nah, jauh keamanannya mungkin jauh lebih aman ya, Bu Fiza. Iya. Iya, wah. Memang kalau tambahan dari senior master trainer nih amazing ya Pak Wika ya. Ya Bu Umar ya. Wah. Iya, luar biasa. Jadi kita di sini memang saling belajar sebenarnya ya Bu Umar dan Pak Ernal. Kita hanya saling share aja. Jadi ini yang saya tahu. Mungkin tapi bisa jadi Bapak Ibu. Iya. Ada lebih tahu lagi bilang silahkan saja berbagi dengan kita. Silahkan kita di sini. Iya. Belajar di mana saja, kapan saja. Iya. Baik, itu tadi Ibu ini Junaida ya? Iya, Ibu Junaida. Ibu Junaida, sepertinya Ibu Junaida ini adalah guru matematika. Ya, pastilah ya. Baik, saya coba share screen boleh, Bapak? Boleh, silakan. Izin, saya coba lagi share screen-nya ini. Entire, Ibu Junaida, mana Ibu Junaidahnya? Ya, kita ambil ini. Ya, sudah nampak ya yang tadi ini? Kelihatan? Kelihatan? Ya. Lembar kerja tadi, ya. Ibu Junaida tadi menanyakan apakah ada fitur-fitur untuk matematika, ya begitu ya. Apakah itu dia grafik dan apa tuh tadi simbol-simbol matematika. Bapak Ibu mungkin bisa dilihat ini pada menu di atas ini ada insert juga, insert. Nah, kita bisa lihat tapi ini. Nah, di sini sebenarnya ada ini ya, sebentar, mungkin jaringan. Ya. Di atas. Nah, ini sudah aktif tadi ikonnya. Di sini ada insert. Nah, di sini ada chart ya. Nah, ini chart itu berarti grafik ya, grafik. Di sini ada dalam bentuk bar, bentuk kolom, ada dalam bentuk diagram pie ini apa ya? Ya diagram pie dan kemudian ada line grafik. Bu Fiza. Diagram lingkaran ya. Itulah ya, diagram lingkaran. Nah, kemudian di sini ada juga dalam bentuk grafik garis. Malah kita bisa mengimport nanti lain waktu mungkin ya kita bisa ekspor lagi. Kita bisa mengimport chart ini dari form sheets. Nah, ini juga bisa. Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah bisa kita masukkan? Bisa. Jadi jangan khawatir, karena memang di fitur ini ada untuk kita menambahkan chart ya. Kemudian bagaimana dengan simbol-simbol? Nah, ini dia. Di sini ada equation ya. Equation. Nah, ini ada simbol-simbol. Mana tadi dia? Save to drive. Nanti. Iya, maaf, ini kayaknya lagi jalan. Kita tinggal insert saja. Maaf, karena sudah terlalu banyak di sini. Kita bisa di sini. Atau di sini kita. Nah, ini ya, Ibu Junaida. Jadi di fitur ini juga tersedia yang namanya equation. Nah, equation ini nanti bisa tinggal dimasukkan simbol-simbol matematika yang memang mungkin saya kurang paham juga nih ya, gimana penggunaan bentuk-bentuk simbolnya. Nah, tapi equation ini memang bisa nanti untuk kita memasukkan simbol-simbol matematika. Atau mungkin Pak Ernal dan Ibu Umar, apakah ada fitur lain? Di situ. Benar ya, di sini. Ya, insert equation, ini mungkin jaringan ya.
Kemudian akan mungkin tampil kotak jaringan. kecil dan kita bisa mengeditnya. Di sebelah kiri atas itu ada tampilan new equation. Kan ada Bu di bawah yang ada printer itu. Tuh ada tampil di situ juga, kita bisa pilih. Iya, berarti bisa, maaf ini jaringan. Nah, di sini ya. Di Ini spelling gambar printer di bawah. Ya, ini dia ya. Nah, di sini bisa kita pilih. Nah, ini bermacam-macam simbol-simbol. Nah, ini untuk math operation ya. Ini mohon maaf mungkin karena jaringan juga. Jadi kita bisa ambil equation-nya dari insert di sini atau bisa juga langsung di bawah toolbar ini ada new equation. Di sini bisa dipilih. Ada Greek letter, di sini ada miscellaneous operations, relations, ini juga simbol matematika ya, plus minus. Juga di sini math operation. Nah, nanti tinggal dipilih saja. Nah, seperti itu. Nih dia nih, kita klik sekali langsung aktif. Atau mau lihat, boleh juga kita lihat dulu. Nah, ini ya Ibu Junaida, kalau kita mau masukkan simbol-simbol matematika, terima kasih Bu Maria. Tadi memang kalau kita ambil dari sini agak sulit. Nah, ternyata kita ada cara kedua. Nah, ini untuk math operation sudah keluar. Apa simbol-simbol sepertinya yang dimaksud oleh Bu Junaida? Semoga saja seperti ini ya, karena kami bahasa Inggris nggak pernah lihat ini. Oh, pernah lah, tapi nggak sering lihat ya. Kalau matematika emang perlu itu. Iya, berarti luar biasa memang ya si Google dokumen ini ya. Ternyata semuanya sudah tersedia. Soalnya ini untuk kita udah familiar dengan kita ya Bu ya. Iya. Di Microsoft Word juga ada, iya. Sebenarnya sudah familiar. Letaknya saja berbeda. Sekali ya. Iya, ini juga ada. Ini malah ada letter Greek nih untuk Yunani. Segala macam. Jadi sebenarnya seperti saya jelaskan tadi, memang fitur-fitur ini yang disiapkan adalah memang khusus untuk kita, guru. Ya, jadi saya rasa disediakan ini memang ditujukan untuk guru, apalagi seperti Bu Junaida ini guru matematika sudah pasti Google Dokumen juga menyiapkan simbol-simbol seperti ini. Nah, gimana? Boleh tambahan dari Bu Mar dan Pak Ernal atau gimana? Ini apakah sudah terjawab? Sudah ya? Boleh? Boleh ya, saya balik lagi, saya stop ya. Stop. Kita tanya dulu nggak? Oh ya, tanya dulu ke Bu Junaida. Pak Ernal di chat juga ada yang bertanya, Pak Ernal. Iya, di chat juga ada. Ini sebenarnya jelas sekali Bu Junaida tadi ya, dari Bu Fiza. Oke, di chat nih satu pertanyaan lagi Bu Fiza. Ini ada dari Ibu Tihajar. Iya. Dari SMK Swasta Mudi Lamno. Izin bertanya, misalnya kita sedang berkolaborasi di Google Doc dan ingin mengedit suatu kalimat. Namun kita tidak tahu kalau kalimat tersebut sudah diedit oleh peserta yang lainnya. Nah, apakah boleh satu kalimat tersebut diedit secara bersamaan? Atau oleh orang yang berbeda? Iya. Oh iya. Baik, gimana? Apa langsung? Silahkan Ibu. Ya, kalau masalah boleh ya, saya rasa itu tergantung saja, dari, gitu ya. Tergantung dari kolaborasi kita ya. Kalau memang kita dari awal kan ada pesan tadi ya, seperti saya ketika saya mau mengirimkan send itu kan ada pesan sedikit ya. Waktu saya mau bagikan, kan ada pesan sedikit, saya bilang, mohon diedit ya Bapak Ibu. Nah, berarti itu kan semua yang saya bagikan, termasuk yang tadi ada email grup, itu berhak untuk menjadi editor ya. Jadi tergantung dari kitanya. Kalau kita udah setel dari awal, yang kita bagikan untuk menjadi editor, saya rasa tidak masalah. Begitu ya Bu Mar dan Pak Ernal. Kecuali kalau ada sebagian yang kita setting untuk komentar atau sebagian kita setting untuk melihat, ya bagaimanapun dia tidak akan bisa mengedit. Nah, jadi memang tergantung dari kitanya, kolaborasi kita, dan bagaimana penyetingan pada saat kita membagikan dokumennya. Mungkin itu saja, mohon mungkin kalau ada tambahan silakan Pak Ernal dan Bu Mar.
Ya, sedikit memang untuk fasilitas editor ini harus hati-hati juga Bapak Ibu, karena ini kan kalau kita sudah memilih editor ke seluruh peserta yang kita kolaborasikan, berarti mereka bisa mengotak-atik segala macam yang ada di dalam dokumen. Oleh sebab itu bijaksanalah dalam berbagi dan kebutuhannya itu apa, begitu ya. Kalau misalnya dengan kawan-kawan yang guru SMA yang bahasa Indonesia atau guru-guru yang lain, mungkin bisa berkolaborasi dengan siswanya dalam membuat cerita gitu. Jadi kan harus ada wacana ketika kita membuat sebuah cerita ya. Misalnya selesaikan dulu satu paragraf si A, kemudian sambung si B, sambung si C. Jadi tidak tertimpa kata-katanya begitu. Harus ada manajemennya lah. Betul. Makanya kita sebagai guru tadi saya katakan kita tuh harus 2 steps ahead. Kita tuh harus 2 langkah. Iya, betul. Lebih dari murid kita. Murid kita taunya segini lah. Kita tuh ada metode-metode gitu ya. Termasuk manajemen kita di classroom. Apa dalam hal ini dalam penugasan di Google Dokumen itu memang kembali lagi dari gurunya gitu. Bagaimana kita membawa siswa ini, kolaborasi ini. Apakah kita mau semuanya menulis, atau bagaimana? Apakah kita mau hanya diberikan komentar atau bagaimana? Nah itu semua bisa kita sesuaikan, Bapak Ibu ya. Nah kalau dibilang boleh, ya tergantung kita, Bapak Ibu. Kita maunya gimana? Kalau mau semua editor, ya silakan setel editor. Berarti yang kita bagikan semuanya bisa mengedit. Nah seperti itu mungkin ya. Tergantung kepercayaan kita ya, Bu Piza ya. Iya, tergantung kita juga. Di Google ini kerennya, Bapak Ibu, sama seperti Google Drive kemarin, kita bisa mengatur tingkat kepercayaan kita ke orang. Nah, misalnya nih, kalau kita dengan pimpinan kita atau sama-sama guru bahasa Indonesia nih, kita bisa izinkan dia sebagai pengelola kontennya atau sebagai editornya. Oh, kalau misalnya kita takut file kita dihapus, hilang nih karena siswa, mungkin kita cukup dia memberi komentar. Nah, sebagai pemberi komentar, dia tidak bisa menghapus file kita. Ini biasanya untuk yang usil juga nih. Kalau kita mau lihat dia cuma menonton saja, ada privasi kita di situ, ya kita suruh dia lihat saja. Jadi saya rasa luar biasa untuk memberi kekuasaan ke kita lah untuk memberi akses kepada file kita. Bu Piza, ini baik, ini waktu nih. Mau bertanya juga di tapi chat. Waktu ya 16.56 loh. Pak Safril juga masih raise hand ini. Pak Safril udah kembali. Untuk hari ini kita harusnya tadi menjadwalkan 3 materi ya. Iya, tapi kayaknya gimana Pak Ernal? Kalau untuk tapi keren ya kan semangat kawan-kawan ya. Memang kalau mau tuntaskan nggak cukup 3 hari ya. Oleh sebab itu mungkin nanti kawan-kawan bisa belajar lagi dengan mengakses YouTube atau bisa dengan program selanjutnya di KKG MGMP. Insya Allah kita siap ya Pak Ernal. Yang penting luar biasa jadwalnya. Kepada yang kepala sekolah juga nih Bu Mar, saya mau nyapa. Ini kita ada MKKS ya. Siapa memang kalau mau lebih mendalam nggak mungkin selesai 3 hari. Pak Bu Ari Kanti juga mau bertanya ini gimana Pak? Atau kita kasih kesempatan bertanya atau saja, tapi slide-nya tidak usah. Iya, slide-nya. Karena kalau Google Slide itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Google Doc. Hanya saja kalau slide itu kan seperti PowerPoint ya. Tujuannya untuk presentasi dan gambar-gambar juga permainan gambar dan angkanya itu lebih berwarna di sana. Iya, sama saja sebenarnya. Bisa kolaborasi ya, Bu ya? Bisa kolaborasi nih, lebih keren lagi sebenarnya. Sama aja sebenarnya ya. Nah, karena kita paling penting kolaborasinya ini. Kita anggap sama ya, Bu ya. Iya. Nanti nge-YouTube Bapak Ibu, nge-YouTube. Insya Allah di YouTube banyak tentang Google Slide. Pak Ernal jangan lupa masalah latihan. Gitu ya. Promo lagi. Channel nanti saya buat tutorialnya. Oh iya. Pak ada informasi mengenai latihan ya? Apa yang mau disampaikan itu mengenai akun juga itu gimana yang tidak ada akun belajar ID itu gimana? Ya silakan.
Oke. Izin minum Mungkin dulu. gini dulu. Ya, kita sepakat berarti hari ini cukup di doc saja, ya Bu Maria? Iya. Iya, berarti besok bisa kita lanjut materi lain yang penting seperti form atau classroom. Tapi kita berikan berarti 1 atau 2 penanya dulu sebelum kita sampaikan informasi akhir. Ini Pak Safril, saya coba tanya lagi apa masih mau bertanya, karena belum turun-turun tangan nih. Capek juga ya Pak. Silakan Pak Safril. Pak Sapril, dari tadi loh Pak, kami manggil Pak. Atau saya bantu turunkan tangan Pak Safril nih. Ini ada Ibu Arikanti juga, silakan Bu. Iya, Ibu Arikanti lah. Ada Pak Dayat Lamno Silakan. juga, bisa siap-siap Pak Dayat. Pak Ari, Bu Ari dulu, Arikanti. Bu Arikanti silakan. Bu Arikanti katanya ingin bertanya, nggak bisa resen. Wah, Pak Safril udah angkat tangan terus. Nggak turun-turun kan. Oke, baik, silakan. Terima Bu Arikanti. kasih Iya. kesempatannya kepada Bapak Ibu trainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari dari SMK Negeri 1 Calang. Tadi saya sangat suka dengan materi ini karena sebelumnya juga saya belum pernah. Mungkin ini untuk pertama kalinya. Tadi sudah dipaparkan sama Ibu Fiza bahwa Google Doc ini bisa dikerjakan baik secara online maupun offline, gitu ya. Tadi yang didemo sama Bu Fiza itu adalah dengan menggunakan laptop. Jadi yang mengikuti pelatihan ini adalah guru-guru, para guru yang sudah pasti memiliki laptop. Nah, bagaimana jika kita mau berkolaborasi dengan siswa yang mungkin bisa kita bilang mereka itu kan tidak memiliki laptop. Nah, bagaimana cara kita berkolaborasi dengan siswa? Apakah bisa menggunakan Android seperti itu atau mungkin ada cara lainnya? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Arikanti ya. Guru yang sering terjun langsung ke siswanya nih. Ini kayak bisa diaplikasikan. Luar biasa. Langsung Silakan, fokus Ibu ke Fiza. siswa. Iya, ini sebenarnya tadi di awal memang saya katakan kita demonya menggunakan laptop agar lebih memudahkan kita supaya bisa lihat ya fitur-fiturnya secara jelas. Melalui Android bagaimana? Bisa juga walaupun pandangan kita mungkin agak terkendala karena kan dia layarnya tidak selebar di laptop. Fitur-fiturnya sendiri itu sama saja ya Bapak Ibu. Fitur-fiturnya sama, lambangnya juga sama. Cuman kebetulan saya hari ini tidak membawa yang model demo untuk Android karena saya mau demokan di laptop ini agar kita bisa sama-sama lebih gampang. Nah, karena berkolaborasi kita kan ada menulis bareng. Mungkin kita agak kesulitan di laptop kalau memang tulisannya banyak. Saya tadi lupa loh Pak Ernal sama Bu Mar, ada namanya artificial intelligence. Bisa pakai voice recording. Oh iya, menulis dengan mulut ya Bu ya. Iya, dengan mulut. kita lihat boleh nggak sih di Android itu gampangnya kan Bu pakai. Udah jam 5 Bu. Nggak sempat lagi ya? Nggak sempat lagi. Nanti Nggak sempat lagi, tapi nanti boleh Bapak Ibu tinggal dilihat saja di tool. Iya. Ya, di tool atau alat itu nanti ada yang namanya voice recording. Nah, voice recording ini malah lebih memudahkan. Kita berikan kebebasan kepada rekan-rekan guru nih untuk mengeksplor bagaimana sih kelebihannya. Nanti silakan bercerita di grup atau apalah. Nah, seperti itu. Iya, boleh. Mungkin memang pada intinya bisa ya, Ibu, secara Android bisa. Ya, nah itu mungkin kalau ini Bu Fiza nggak menampilkan lagi, saya sudah mengedit di dokumen tadi itu dengan Android. Yang pertama kali dengan Android. Yeah. Nah, gitu. Jadi bisa. Iya. Saya juga komennya dengan Android tadi Bu Fiza. Wah, sama. Iya. Makanya kemarin udah kita sampaikan
semuanya ada dalam genggaman. Ada dalam genggaman. Cuman karena demo kita supaya lebih jelas, saya lebih enaknya kita gunakan saja laptop karena layar tampilan pun lebih besar ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan kita belajar bersama. Ini juga sebenarnya Bapak Ibu meminimalisir kita misalnya selalu beralasan, maaf Pak, nggak bawa laptop, nggak bisa bekerja nih, nggak bisa lihat. Karena sambil menemani anak juga, jadi kita bisa lihat. Bisa berkolaborasi di mana saja ya. Luar biasa Ibu Master kita penjelasannya hari ini. Sampai waktu jam 5 pun kita nggak terasa. Ya, jam 5 lewat ini. Pak Dayat ada satu lagi nih nanti. Oh, ada lagi. Nggak bisa tidur nih. Satu lagi. Pak Dayat. Boleh. Baik, kita batasi satu lagi ya sebelum kita. Ya, boleh. Hal penting terkait tugas Bapak Ibu. Pak Dayat. File yang ada di Google Doc itu bisa di-convert ke PDF nggak atau yang lainnya? Nah, bisa ya. Gimana Pak Dayat? Ini Pak Dayat ini kolega saya loh, Pak Ernal dan Bu Mar. Beliau ini adalah guru bahasa Inggris di Lamno, tapi saya lupa SMP berapa gitu ya. SMP berapa ya Pak Dayat? SMP 1 atau 2 gitu saya lupa. Nah, beliau ini adalah guru bahasa Inggris dan kami juga sering berkolaborasi dulu sampai sekarang malah di MGMP dan lain-lain. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dayat. Bisa Pak Dayat, yaitu ketika kita mau mendownload ya, itu bisa kita ambil dari file, kemudian nanti kita drop down ke bawah. Di situ ada download, ada pilihan. Kita tuh maunya dalam bentuk apa, nanti ada pilihan ya, mau PDF, mau apa, begitu juga dengan slide, nanti juga begitu, bisa juga kita sesuaikan. Jadi bisa Pak Dayat, dan itu ada fiturnya pada file, kita drop down, nanti di situ kita ambil download, nah nanti ada pilihan kita mau downloadnya dalam bentuk apa, gitu ya Pak Dayat ya. Nah, nanti bisa di MGMP nanti atau di mana nanti kita ya Pak Dayat. Kayaknya seru nih kalau kita lanjut ke KKG atau MGMP. MGMP kalau kami ya. Siap diundang. Bertiga ya, jangan sendiri-sendiri. Bertiga dong, bertiga. Kita harus merubah diri ya. Mengikuti zaman gitu. Ya, kita harus siap. Siap nggak kita mengubah? Jadi makanya seperti yang dikatakan Bu Fiza tadi, ada AI. Iya, visual intelligence tuh. Keren. Jadi kita kalau misalnya bangun tidur nih, kalau kita seorang penulis, teringat nih cerita saya terinspirasi. Langsung aja, nggak usah ngetik, langsung voice recording. Voice recorder, jadi Google-nya yang menerjemahkan. Saya sampai tidur, capek kita bisa sambil tiduran ya. Sore-sore Pak Erna sore-sore suka ke Gunung Ketapang kan, pemandangannya view-nya bagus sekali kan, langsung terinspirasi itu keluar puisi. Iya, jadi bisa langsung. Jangan lupa nanti di-insert foto selfie-nya ke Google Doc-nya. Kayak tadi saya itu Pak. Dia namanya belajar di mana saja dan kapan saja. Oke Bapak Ibu, menarik sekali sore hari ini. Tapi ada hal penting yang mungkin perlu kita ingatkan ke Bapak Ibu kembali. Baik yang baru bergabung kembali ke grup kelas nih dengan akun belajarnya, atau ada yang Bapak Ibu bertanya, saya belum punya akun belajar nih Pak, atau baru dapat akun belajar, masih bisa aktivasi enggak? Nah, Kementerian Pendidikan sudah memperpanjang proses aktivasi Bapak Ibu sampai dengan 31 Juli. Jadi Bapak Ibu silahkan yang belum punya akun belajar menghubungi operator untuk mendapatkan akun belajar dan bisa diaktifasi. Cara aktivasinya sudah kita videonya ke grup kelas. Kemudian nanti yang masih tergabung, ini Bapak Ibu sudah punya akun belajar, tapi masih tergabung dengan akun biasa di Classroom, silahkan bergabung menggunakan akun belajar. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan mengikuti yang namanya latihan. Nah, latihan dan uji kompetensi. Latihan dan uji kompetensi itu memang diminta akun belajar. Nah bagi yang nggak punya gimana, Pak? Seperti misalnya tadi Bapak kita Abdul Akar belum keluar, nggak masalah, tetap bisa mengikuti latihan. Ya, nanti untuk mengatasinya pada kolom belajar, karena itu sifatnya latihan. Bapak Ibu bisa mengetik belajar.id.
Ya, nggak usah ditambahkan depannya, misalnya Ernal belajar edi kita karang-karang nih, nggak usah. Jadi cukup tambahkan belajar titik ID. Ya, karena kalau ibu buat situ @gmail, @yahoo dia nggak baca. Dia cuma mau minta yang belajar titik ID, belajar.id. Begitu ya Pak Ibu ya. Jadi yang mengerjakan latihan, yang terhambat mengerjakan latihan, silahkan pada kolom belajar ID-nya itu seperti itu. Ya. Untuk uji kompetensinya. Boleh tambahan? Oh ya, silakan. Ya, untuk uji kompetensinya juga diminta nanti akun belajar.id. Nah, cuma untuk uji kompetensi ini karena dia terekam langsung ke seluruh Indonesia, ini nanti akan kita sampaikan lagi besok. Jadi hari ini Bapak Ibu mungkin yang mau mengerjakan latihan yang terkendala boleh mengisi belajar.id. Silakan seperti itu. Jadi penugasan Bapak Ibu jangan lupa, banyak saya lihat yang sudah membaca tapi tidak menyerahkan Bu Fida. Nah, jadi jangan lupa baca, serahkan, baca, serahkan gitu. Mark as done. Jadi ini udah proses penilaian kita ya Pak Ibu. Jadi ada beberapa peserta memang sudah kita nilai, apalagi di unit 1. Jadi nanti kalau kami sudah mengembalikan kembali proses penilaian, Bapak Ibu jangan menyerahkan lagi. Nah, enggak usah. Jadi artinya ketika kami sudah kembalikan, kami sudah menilai. Nah, seperti apalagi kalau ada komentar dan sebagainya. Jadi nggak usah lagi balikkan lagi, itu bolak-balik dia Pak. Nggak selesai seperti ini. Oke. Pak Erna, boleh saya tambahkan sedikit Pak Erna? Ini kita boleh, untuk Bu. menjawab kekhawatiran Bapak-Bapak Ibu hebat ini ya. Bapak Ibu, jangan khawatir jika nanti Bapak Ibu merasa, wah saya ini belum paham benar tentang Google Doc misalnya, atau saya belum paham benar mengenai Google Drive atau yang sudah materi yang disampaikan oleh Bu Mar kemarin. Karena sebenarnya Bapak Ibu yang kita Vicon hari ini itu bukan hanya materi dasar, tapi kita sudah mengeksplor materi ini untuk menunjukkan kebermanfaatannya kepada Bapak Ibu. Sedangkan untuk uji kompetensi itu cukup Bapak Ibu memiliki pengetahuan dasar yang sudah dibagikan di materi pada tugas kelas di classroom, Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, aduh saya ini belum paham benar nih Drive Pak, saya belum paham benar di Doc, saya belum paham benar apa gitu misalnya di classroom yang seperti kemarin Ibu Mar presentasi. Nah, jangan khawatir karena untuk bisa menjawab latihan dan uji kompetensi itu yang dibutuhkan adalah pemahaman materi yang sudah dibagikan pada classroom Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu saja Pak untuk menjawab kekhawatiran. Iya. Benar sekali Bu. Jadi sebenarnya untuk yang pelatihan kali ini paling enak ya, paling ringan, paling asik. Baca, serahkan, nggak perlu mengerjakan ini. Jadi tidak ada praktek. Sebelum kita uji kompetensi juga ada latihannya. Nanti yang diuji kompetensi kan, yang di latihan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu benar membaca aja, insya Allah bisa. Kita akan nuntun. Tapi besok pastinya Bapak Ibu kami harapkan hadir semua, ingatkan teman-teman, karena besok kita akan membahas lebih detail tentang persiapan uji kompetensi sampai Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus seperti itu. Jadi kami sangat menghargai usaha Bapak Ibu dengan segala keterbatasan kita, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, wah saya ini masih belum apa-apanya, belum tahu, tapi insya Allah kita tetap menghargai usaha Bapak Ibu seperti itu. Bahkan kalau di pelatihan yang lain itu diminta praktek, ya. Misalnya Ibu sudah membuka Google Drive, di screenshot, dilampirkan, kita di sini enggak, cukup Bapak Ibu baca, jawab latihannya. Dan ini Bapak Ibu, proses pengimbasan yang Bapak Ibu ikutin ini itu bisa menjadi langkah selanjutnya Bapak Ibu untuk mengikuti Google Master Trainer. Seperti yang berkali-kali kita sampaikan. Ini langkah awal. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Google Master Trainer. Jadi syaratnya memang harus pengimbasan dulu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, luar biasa. Jadi jika memang ada kendala, kita siap menjawab. Silahkan ditanya saja di grup.
Nanti ada waktu-waktu kita buka grupnya untuk berdiskusi dan kita kunci untuk agar informasi tidak tertimpa. Seperti itu ya Bu Fiza, Bu Mardiana. Ada lagi yang ingin disampaikan? Pak Erna, besok mungkin kan kita pertemuan terakhir ya. Jadi kita fokus mau selesaikan uji kompetensi untuk Bapak Ibu semua, dan kita berharap kawan-kawan kita di sini semuanya mempunyai nilai 80 ke atas. Jadi kalau bisa Pak Erna, Bu Fiza, besok kawan-kawan pakai 2, laptop dan HP. Jadi kalau bisa gimana Pak Erna? Supaya apa ya? Besok gini langsung aja gitu. Jadi kita juga bisa. Benar, kita tampilkan ya Bu ya. Iya, jadi kawan-kawan juga saya rasa sudah berhak dibantu Pak Erna karena semangatnya luar biasa. Khususnya yang ada di room ya. Saya janjikan kawan-kawan yang memang ikut Vicon ini dan hadir di classroom, walaupun belum maksimal, insya Allah kita bantu. Iya. Amin ya robbal alamin. Baik ya. Bukan mau menghambat, kita nggak mau menghambat, kita nggak mau menyulit-nyulitkan, kita mau kawan semua lulus. Untuk apa juga sertifikat itu kita nggak perlu ya. Ya. Dan karena kita emang tahu Bu, niat kawan-kawan ikut kemari bukan hanya mengejar sertifikat. Tapi memang dari antusias tadi kan sangat ini kelihatan bahwa modal dasar ini. Ya, bonusnya sertifikat. Dan Bapak Ibu, sertifikat kita insya Allah diakui. Ini sudah level nasional, Kemdikbud, bahkan kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kita buat tanda tangan Bapak Kepala Dinas, karena syarat dari pelatihan itu sebenarnya ada penandatanganan dari eselon 2. Mungkin Bapak kita belakang mungkin lebih paham tentang hal ini. Karena ini ada program kementerian. Jadi nggak usah ragu Bapak Ibu, kita bukan webinar, kita pelatihan. Memang proses tatap mukanya 12 jam, 3 hari, tapi kita ada proses bimbingan yang membuatnya menjadi 32 jam. 32 JP. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Ini keuntungan jadi sudah dari pelatihan daring. Berarti ya. sudah terjawab ya kalau ada yang menanyakan loh. Ini kan kita hanya 3 kali nih Vikonnya, tapi kenapa bisa 32 jam? Nah, karena kita memang sebelum Vikon sendiri itu kita udah mulai membuka WA gitu ya, atas kita kolaborasi langsung, diskusi terus, jalan sebelum kita Vikon. Jadi itu sebenarnya sudah 24 jam loh sebenarnya satu hari itu, karena kan bisa jadi kawan-kawan tuh malam malah. 24 jam ya per hari. Malam malah saya masih menerima WA di jam 12:30 gitu. Iya, classroom juga. Jadi artinya masih kita ini kan. Lebih. Kita malah sebenarnya lebih ya. Apresiasi. Sinkronus Bapak Ibu, secara sinkronus dan asinkronus. Iya. Oke, Pak Erna. Baik. Luar biasa sore hari ini. Terima kasih untuk master trainer kita. Mungkin kita minta closing statement dari master trainer kita untuk sore hari. Silakan. Waduh, closing lagi ya. Closing baik, lagi. Closing statement deh. Iya, baik. Silakan. Apa saya dulu boleh? Skip mana? Saya lanjut, Pak. Iya, Bu Fida. Wakili aja. Wakil ya. Bapak Ibu, nah saya ingin berbicara dari segi perspektif sebagai guru ya, Bapak Ibu ya. Saya menyadari bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru mungkin bagi kita. Nah, seperti kata Pak Erna, saya tadi menarik sekali ya. Sebenarnya semua ada kelebihan dan kekurangan. Dan jangankan dengan menggunakan teknologi, secara tatap muka saja kita ada kendala-kendala di lapangan ya Bapak Ibu ya, itu tatap muka. Apalagi kita dengan memanfaatkan teknologi. Yang ingin saya katakan adalah tidak ada metode yang sempurna. Akan tetapi marilah kita didik anak-anak kita ini sesuai dengan zamannya Bapak Ibu. Tidak mungkin lagi kita sebagai guru, apalagi ini di era digital, di mana karakteristik anak atau siswa kita yang sudah berubah ya, yang lebih semakin dinamis. Oleh karena itu, marilah kita juga, Bapak Ibu Guru, siap terhadap perubahan, agar nantinya kita bisa menghasilkan generasi-generasi digital, dan kita bisa mengajar mereka sesuai dengan zamannya. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Silahkan kepada Bu Mar atau Pak Erna, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, juga boleh.
Udah. Ya, jadi saya mengajak Bapak Ibu, ayo, jangan antipati terhadap perubahan. Ingat, kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Mungkin itu saja. Nah, sekalian promosi juga, jangan lupa GWE ya, Google Workspace for Education, dengan memanfaatkan akun belajar ID Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Belajar di mana saja, kapan saja. Ya. Dan di Benar mana sekali lagi terima kasih Ibu kapan saja. trainer kita yang smart, yang luar biasa sore hari ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu kita yang sudah sangat semangat ya. Tapi sebelum sesi ini kita tutup, mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera dulu. Nanti jangan ada bilang, nih saya nggak nampak Pak gitu kan. Nanti salah fotografer. Iya. Jadi aktifkan kameranya. Wah, ternyata masih nyimak semua ini, keren. Luar biasa. Baru nampak tuh Pak Wika dari Jawa Barat. Mana Pak Wikanya ini, saya penasaran loh. Bapak Ibu boleh aktifkan mic-nya, enggak apa-apa. Oke. Baik, saya hitung. Senyumnya ditahan. 1, 2. Oke, slide yang berikutnya. 1, 2. 1, 2. Oke. Iya, baik Bapak Ibu. Ternyata kalau di wajah masih banyak senior saya di sini ya. Luar biasa semangatnya. Malu kita yang ini yang masih berumur 21 ini ya. Rupanya masih saya 17 di depan kamera ya Pak Ernal. Saya 17 ya, luar biasa. Mana gitu ya, alhamdulillah. Salut Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan usaha Bapak Ibu, usaha kita bersama, memang kita bisa sama-sama mendongkrak pendidikan baik di Aceh Jaya maupun di Indonesia secara keseluruhan. Niat baik kita inilah yang menjadi amal jariah kita ke depannya Bapak Ibu. Terima kasih. Siaplah kita untuk perubahan, siaplah kita untuk generasi kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu, saya selaku moderator memohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kami tetap menunggu kehadiran Bapak Ibu besok harinya di jam yang sama. Mohon maaf atas kelebihan waktu juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan sampai lupa jumpa besok. Absen jangan lupa. Absen ya, 10 menit boleh lagi kita mic-nya mau bersapa-sapa mungkin. Ya, Bapak Ibu yang dari luar Aceh Jaya. Ada di apa nih? Ada nggak yang luar Aceh Jaya? Ya udah ketahuan Pak Wika ya. Pak Wika, oh rupanya senior nih. Senior nggak ya Pak? Ada yang dari Sumatera Utara juga. Iya, Pak. Bang ada Omen. Yang dari Kalimantan. Oh, Bang Omen ya. Bang Omen. Ada yang Lamongan juga tadi lapor. Padang. Wah, luar biasa. Padang luar biasa. ada. Kawan dari Aceh, luar Aceh juga banyak. Maaf. Boleh dihidupkan mikrofonnya mau menyapa mungkin Bapak Ibu. Absen ya, jangan lupa absen. Ya, di absen Bapak Ibu. Kalau ada teman-teman mungkin yang 2 hari ini belum sempat masuk Pikon, besok boleh bisa. Iya, mana lagi kita akan menyerahkan ya, Pak Ernal, ya? rekamannya. Ya, dari Bandung Pak, ada juga nih Bu Rini dari Bandung. Oh, Bu Rini dari Bandung ya. Bu Rini Fajri. Iya, ini asli. Gak tahu nih asli apa enggak. Yang jangan Banda Aceh ujung lagi nanti ya. Enggak ya. Pastinya dari Bandung asli ya. Ya, besok tetap ya. Jam setengah. Ini terkunci ya? Kok Pak Abu bisa aktifkan masing-masing kan? Oke, terima kasih kembali. Thank you, Pak Ernal. Oke, makasih. Pak Ernal mau tanya. Bisa. Ya, silakan Ibu. Apakah semua peserta pelatihan sudah dimasukkan ke grup email itu, Pak ya?
grup Yang tadi ya. Oh, belum kemarin kita kayaknya. coba. email yang tadi Bu bisa berbagi jadi Cuma 100 Iya, belum. betul-betul. Iya. Mohon maaf Cuma Ibu, 111 memang peserta. kemarin inisiatif Pak Ernal untuk membuat grup karena memang belum semua, tapi kita langsung action karena kita mau demo kolaborasi. Jadi mungkin belum semuanya, tapi maksudnya kemarin dibuat grup oleh Pak Ernal supaya kita bisa langsung bagaimana kita bisa praktek kolaborasi. Tapi memang benar Bapak Ernal ya, sepertinya memang kita belum memasukkan semua dan alhamdulillah ini pesertanya luar biasa 111 banyak. peserta. Iya, Dari alhamdulillah. 350 ya. Saya jadi kira-kira dimasukkan Cuma nggak? sayangnya Vicon masih Dimasukkan, insya Allah. ratusan. Nggak sabar saya Bu. Iya, seperti itu. Iya benar. Ada yang lagi di perjalanan tadi kan? Iya, baik. Bapak Ibu boleh saya leave room? Ya. Oke, silakan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Ya, makasih. Pak Host kita udah Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Host, mana Pak Host? Tuh. Tetap semangat. Pak Abu. Yuk, makasih Bapak Moderator. Jadi kita Ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.